Udin Harahap nanti akan memandu sebagai moderator. Izin saya menyampaikan CV beliau. Selamat pagi Pak Jamal, saya sapa terlebih dahulu. Pak Jamal. Selamat pagi Bu Heni Mas. Terima kasih. Telah hadir juga bersama kita Dr. Rian Nugroho. Selamat pagi Pak Rian. Iya, baik. Izin saya menyampaikan CV Pak Jamal terlebih dahulu. Pak Jamaluddin Harahap adalah salah satu pengurus DPP AKI sebagai bendara 2 di DPP ya Pak ya. Selain di organisasi sehari-hari, beliau adalah senior consultant di Integra Edutrama Management Consultant atau AMC, juga associate consultant di beberapa perusahaan consultant di manajemen advisor di beberapa perusahaan. Di samping sebagai konsultan, yang bersangkutan atau Pak Jamal juga tercatat sebagai dosen di salah satu universitas swasta di Bekasi dan di Jakarta. Pendidikan formal yang pernah diikuti antara lain beliau S1 ini dari IPB ya Pak ya. Kemudian juga mengambil S1 kembali untuk jurusan ekonomi dari Universitas 17 Agustus 45 Surabaya untuk jurusan manajemen. Kemudian S2-nya beliau tempuh di manajemen Universitas Erlangga Surabaya. Kemudian untuk S3-nya beliau adalah doktor ilmu administrasi dengan kekhususan administrasi bisnis di UI yang lulus pada tahun 2012. Sekilas tadi terkait Pak Jamaluddin, beliau nanti akan bertugas sebagai moderator. Kepada Pak Jamaluddin, moderator kita, kami persilakan untuk memandu jalannya acara. Monggo, silakan Pak. Terima kasih Bu Heni. Mohon maaf, apakah suara saya cukup terdengar? Ya, Ya, terdengar dengan jelas dengar dan Pak. baik, Pak. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Puja dan puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita masih diberi kekuatan ya, diberi rahmat sehingga bisa berkumpul ya dalam rangka untuk berdiskusi membedah sebuah buku yang sangat menarik ya, Public Policy karya Bapak Dr. Rian Nugroho. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Ketua Umum ya AKI Bapak Dr. Trubus, yang kami hormati Bapak Rian Nugroho selaku pembuat buku ya Public Policy, yang kami hormati juga segenap Dewan Pembina AKI, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan segenap pengurus baik pusat maupun daerah, juga para hadirin dan semuanya yang kami hormati. Jadi pada hari ini kita berbahagia sekali dapat bertemu ya dalam rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh AKI, yang tadi Pak Ketum sudah menyampaikan bahwa sebelumnya kita ada seminar nasional yang saat itu kita membahas tentang tren-tren kebijakan yang dibuat oleh atau dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga ya. Saat ini kita akan membahas sebuah buku yang menurut saya sangat menarik ya, sebagai pegangan bagi para analis kebijakan, yaitu buku yang tadi sudah sampaikan karya Bapak Rian Nugroho. Tujuan dari kita melakukan bedah buku ini yang pertama adalah tadi mengenalkan sebuah buku yang kami nilai sangat cocok ya bagi pegangan para analis kebijakan ya, sehingga nanti di dalam menganalisis menjadi lebih tajam ya, kemudian wawasannya menjadi lebih luas ya dengan baca buku ini. Kemudian yang kedua juga kita harapkan dengan bedah buku ini dapat meningkatkan kompetensi ya bagi para analis kebijakan ya, makanya nanti kita akan beri sertifikat. Tentunya nanti kita harapkan Bapak Ibu hadir sampai selesai ya, atau ikut sampai selesai, karena nanti sertifikat akan berikan kepada mereka-mereka yang sampai selesai ya, karena ini kaitannya juga dengan nanti sertifikasi. Kemudian beberapa aturan yang mungkin perlu kita sedikit sampaikan ya kaitannya dengan pelaksanaan ini. Pertama adalah bahwa kita harapkan nanti diskusi ini akan kita laksanakan sampai jam 12 siang ya. Kemudian urutan pelaksanaannya nanti ada sedikit pengantar ya dari Pak Ketum ya, kalau mungkin ada waktu untuk sekitar 10 menit. Kemudian pemaparan dari Pak Rian, tadi sudah disampaikan, Pak Rian sudah hadir belum ya? Mungkin perlu kami sapa dulu, Pak Rian Nugroho, apakah sudah hadir di sini? Bapak Rian?
Oh, udah. Oh, terima Selamat kasih Pak pagi Rian. semuanya. Ya, nanti Pak Rian ya. Setelah kemudian pemapar atau review. Jadi review ini maksudnya bukan menyangkut masalah isi ya, tetapi ini cara pandang dari para analis kebijakan ya terkait dengan buku ini, pemanfaatannya dan lain sebagainya. Jadi bukan mengarah kepada bagaimana menyangkut isi buku itu ya, tapi bagaimana kemanfaatan bagi para analis ya. Itu pemaparan dari Pak Rian nanti sekitar 30 menit, kemudian pemaparan dari reviewer itu masing-masing maksimal secara 15 menit ya, masing-masing. Kemudian habis itu kita lanjutkan dengan tanya jawab, yang mana ditanya jawab nanti kita bagi dari dalam 2 sesi ya. Sesi pertama secara langsung, supaya nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung ya bertanya jawab dengan pembuat atau penulis buku ini secara langsung. Nanti karena waktu yang terbatas kita akan juga bacakan nanti yang dari kolom chat ya. Nah, kemudian setelah tanya jawab kita tutup. Mudah-mudahan jam 12 siang kita sudah selesai gitu ya. Oke, untuk mempercepat waktu, yang pertama Pak Ketum apakah sudah siap? Pak, kalau misalnya tidak, kita akan langsung saja kepada sedikit pemaparan dari Pak Ketum. Pak Ketum kayaknya ya. Saya kira bisa langsung saja ya kepada Pak Rian Nugroho untuk sedikit memaparkan tentang buku ini. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu sedikit kurikulum vitae Pak Rian Nugroho. Jadi beliau ini adalah seorang pengajar dan praktisi ya kebijakan publik di Indonesia dan beberapa negara. Contohnya Malaysia, kemudian RRT, Korea Selatan, India, dan lain sebagainya. Beliau pernah menjadi guru besar tamu pada University of Electronic Science and Technology China, Chengdu ya. Dia juga menjadi pendiri dan ketua masyarakat kebijakan publik Indonesia. Beliau ini juga salah satu juga pendiri AKI ya, kalau tidak salah ya Pak Nugroho ya, Pak Rian ya. Dan kita anggap sebagai sesepuhnya AKI gitu ya. Karya-karyanya bisa dilihat di buku ya. Saya sudah membaca karya itu, beliau itu sangat banyak sekali ya. Di situ ada komunikasi pemerintahan, ada tantangan Indonesia, kebijakan publik ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali kalau kita sebutkan. Jadi termasuk salah satu penulis yang kreatif ya, yang produktif ya. Ini bisa kita tiru ya. Mungkin begitu sedikit biodata dari Bapak Rian Nugroho selaku penulis buku Public Policy. Silakan Pak Rian untuk menyampaikan bagaimana sih buku ini dan bagaimana kemanfaatan nanti untuk para analis kebijakan. Terima kasih Pak Rian, silakan Pak. Cek. Masuk suara ya, teman-teman ya. Bisa Pak, bisa masuk Pak. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan yang penting salam sehat buat kita semua. Mas Jamal, terima kasih dihantar. Teman-teman semuanya sangat gembira coba dengan teman-teman ya, karena udah lama kita nggak jumpa gitu ya. Saya senang dengan AAKI karena saya ikut mendirikan AAKI itu dengan Mas Profesor Dr. Eko Prasojo dan Pak Trubus juga itu mendirikan AAKI. Saya lupa tahun 2007 atau berapa itu ya. Kemudian saya sempat pergi ke banyak negara sehingga saya percayalah AAKI ini menjadi lembaga yang hebat lah kira-kira gitu, profesional. Nah teman-teman semuanya, kita bicara sedikit saja tentang buku saya ini. Ini bukunya Public Policy ya. Ini sekarang udah 1000. Dulu pertama kali terbit 800 halaman. Kemudian sekarang menjadi 1030 halaman kalau nggak salah. Ini buku saya, kalau sekarang itu kan reprint barangkali sudah ke 137 buku barangkali ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa saya nulis buku kebijakan publik gitu kan? Yang itu paling sederhana. Jadi teman-teman, pada tahun 96, 97, saya ada di tengah pusaran krisis. Pak Alfian boleh dimatikan Pak Alfian, speakernya Pak Alfian. Pak Alfian, Debi Arta, oke, kasih. Nah, teman-teman semuanya, coba kalau
teman-teman ini termasuk kategori generasi kolonial ya. Kalau yang milenial kan barangkali nggak mengikuti zaman 96, 97, 98. Nah, kalau kolonial kan kayak Pak Jamal ini kolonial juga nih, barangkali Pak Saiful ini barangkali agak kolonial juga ini, sepuh juga ini, ke senior juga. Kalau Pak Rudi barangkali gimana? Pak Rudi ini milenial atau kolonial Pak Muli, Pak Ruki ini. Nah, Kolonial juga, Pak. Gen Z, Pak. jadi teman-teman semuanya, tahun 96 itu kan kita mengatakan ini krisis itu kan karena konglomeratnya jahat-jahat gitu kan ya. Pak Harto putra-putrinya Raka gitu kan ya. Macam-macam begitulah. Politik yang otoriter, semenang-menang, penculikan gitu kan ya. Sampai rame kan waktu itu kan Prabowo sempat dipecat dari militer waktu itu karena diberikan apa namanya sebagai penanggung jawab lah kira-kira kasus. Nah, teman-teman semuanya, saya itu merenung apa benar sih karena itu. Cukup panjang merenung saya. 98 saya bekerja sebagai staf khusus Menteri BUMN. Waduh, saya masih umur 32 tahun itu. Masih anak ingusan itu, teman-teman. Nah, sebagai anak ingusan, kita ingin tahu sih ada apa gitu. Dan saya bekerja di tengah siklon itu. Badai, bukan badai lagi, tetapi kalau udah tornado itu, saya di tengah tornado itu. Belajar kenapa begitu. Termasuk bagaimana kita itu pontang-panting di pressure oleh IMF, Bank Dunia, bahkan yang namanya upaya kita menjaga agar BUMN tidak diprivatisasi dengan obral. Itu bahkan dibantai oleh siapa? Bukan oleh IMF, Bank Dunia, tetapi oleh kita punya pakar-pakar ekonomi, termasuk yang sekarang menjadi Menteri Ekonomi juga itu. Menteri Keuangan itu yang dulu membabat kita itu, Pak. Juga Pak Anwar Nasution. Ya agak lembut itu Gajah Mada, nggak begitu. Tapi semuanya bilang jual saja, jual saja. Dan saya jadi tahu bahwa ternyata Indonesia jatuh dalam krisis 98. Itu ternyata dapat diprediksi. Kenapa? Karena sejak 1988 kita membuat kebijakan yang akan menghancurkan Indonesia the next 10 years. Jadi krisis yang terjadi di tahun 98-99 karena kita nggak punya kebijakan yang benar. Coba. Yang namanya pemerintah mengeluarkan paket Oktober yang membuat semua bank itu yang membuat semua pelaku bisnis swasta itu bebas bikin bank dengan modal 10 miliar. Dulu susah itu. Bukalah paket Oktober itu. Nah kemudian gimana caranya? 1 miliar duitnya dia, 9 miliar dia pinjam duit ke bank BUMN. Sama saja kan? Terjadilah yang namanya itu over expansion bank-bank. Maka yang namanya bukan cuma terjadi pinjaman yang berlebihan, tetapi mereka yang dulu itu jadi kasir, teller, jadi ketua dari pincapnya bank. Pemiliknya jadi dirutnya. Terjadilah perampokan besar-besaran sehingga waktu itu legal lending limit rata-rata 60%, padahal izin BI cuma 20%. Bahkan ada yang mencapai 80%. Jadi terjadi perampokan uang rakyat dan uang negara. BLBI 600 triliun itu adalah mengganti perampokan itu. Dan sekarang namanya baik-baik saja yang mengedak melakukan hal itu ya. Udah bisa berbisnis lagi, jadi konglomerat lagi gitu kan ya. So, krisis 98. Setelah saya pelajari, ternyata krisis kebijakan publik kita yang nggak benar. Kebijakan yang mengizinkan korupsi, kebijakan yang mengizinkan itu perusakan mental bangsa, dan selanjutnya. Nah, teman-teman, terus saya berpikir harus mengapain gitu kan ya. Nah, di tengah kegalauan itu, saya diundang oleh senior lah, namanya Profesor Mustofa Dijaya. Barangkali almarhum ya, teman-teman kenal lah, beliau itu ketua lembaga administrasi negara waktu itu. Satu lagi guru saya sendiri namanya Profesor Miftah Toha. Panggil saya berdua. Saya kan masih anak kecil kan. Rian, gitu. Nggih, Prof. Nanti minggu depan kita mau ada kuliah di LAN, itu di Klatbim 2. Nggih, kamu ikut saya ya? Nggih, itu kan ya. Nah, ternyata waktu kuliah itu bapak-bapak dua itu cuma ngomong 5 menit. Saya suruh ngomong.
Nah, untungnya saya siap-siap dan saya berceritalah tentang masalah kebijakan publik. Jadi kayaknya sejak 98, 99 itu sebelum orang banyak bicara kebijakan publik, saya mencoba berbicara kebijakan publik. Nah, kemudian saya makin mendalami lagi, ketemu dengan yang namanya guru besar lagi, namanya Profesor Sofyan Effendi, Profesor Agus Dwianto. Wah, orang sakti-sakti semuanya. Nah, terutama Profesor Sofyan Effendi. Ketika itu saya bilang, Prof, dia juga guru saya di Pasca Sarjana Gajah Mada, Prof itu ada buku public policy yang kita bisa baca. Karena buku kebijakan publik waktu itu cuma ada bukunya tulisan William Dunn. Barangkali teman-teman tahu ya. Bagus juga, tapi kalau dibaca tuh nggak ngerti gitu loh, dipraktekkan nggak ngerti, terlalu banyak sesuatu yang itu ceteris paribus gitu loh. Lah kalau ceteris paribus kan susah, misalnya katakanlah saya disuruh menyaingi yang namanya Raffi Ahmad, ya nggak mungkin dong, dia lebih tampan, lebih terkenal, lebih kaya, lebih semuanya gitu loh. Nggak ada ceteris paribus saya kok jadi Raffi Ahmad gitu kan ya. Dan itulah yang dituliskan oleh William Dunn. Makanya teman-teman kalau Anda baca William Dunn, bagus bukunya, tapi hati-hati. There are a lot of ceteris paribus that perhaps we don't have it, even in our own country. Sehingga kecanduan buku-buku impor itu menjadi satu hal yang menjadi kegalauan saya. Lama kemudian muncul bukunya Wayne Pearson. Sama juga, tak bisa dimengerti. Nah, tahun 2003 saya menulis buku namanya Kebijakan Publik dan Media. Nah, buku itu hanya sebal 300 halaman lah itu. Itu buku yang disponsori oleh GTZ waktu itu. Nah, waktu publish kemudian saya tinggal ke Maluku. Ternyata buku itu reprint 3 kali. Nah, dikenal namanya Rian Nugroho sebagai ahli kebijakan publik. Nah, padahal saya masih pura-pura ahli gitu loh. Nah, karena saya ketahuan bahwa saya harus, nah, sejak itu saya belajar betul-betul teman-teman, supaya nggak ketahuan kalau saya nggak pinter gitu kan. Jadi saya buka-buka buku gitu kan ya. Hasilnya adalah buku ini. Tahun 2008, buku ini tebalnya 800 halaman. 2008 saya terbitkan persis pada 100 tahun kebangkitan, kalau nggak salah 2008 itu kan kebangkitan nasional, pas Sumpah Pemuda, saya lupa malah itu. Nah, buku terbit oleh Gramedia dan itu buku eksperimen karena tidak pernah ada buku politik yang itu tebalnya 800 halaman dan dipublish oleh orang yang belum punya nama. Saya nggak punya nama waktu itu, Rian siapa sih itu? Dan syukur alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 6 bulan bukunya sold out, habis betul. Nah, waktu mau di-reprint oleh Gramedia, saya bilang, tunggu dulu deh. Kira-kira saya mau perbaiki dulu, karena kayaknya ada yang banyak nggak beres. Betul, teman-teman. Saya ditelepon, dihubungi, di email oleh, waduh, mungkin selusin lebih barangkali ya, bukan hanya orang biasa, tokoh-tokoh. Tahu nggak? Mereka itu tidak memberikan apresiasi kepada saya, tapi memarahi saya. Mas Rian, Anda itu sok pinter gitu kan, sok tahu gitu. Waduh, saya wah ini betul-betul saya harus tahu diri, dibilang sok tahu, sok pinter. Teman-teman, kalau Anda baca buku saya yang 2008, maka isinya adalah penulis yang sok pinter. Seolah-olah dunia milik kita. Kebijakan publik adalah barang gampang gitu kan. Pernah nggak dengar orang pejabat kita ngomong, kebijakan publik itu gampang, udah tek tek tek, tek gampang gitu kan. Analisis kebijakan itu gampang gitu kan ya. Saya ditelepon oleh seorang pejabat tinggi dari Setnek dan kemudian dia bilang, Mas, you harus tahu betapa tidak mudahnya membuat kebijakan publik di birokrasi. Wah loh, saya bilang, siap, kalau gitu mohon dibantu. Dan saya dibantu untuk nyusup di berbagai rapat kabinet. Nyusup loh itu. Dan di beberapa rapat menteri, nyusup saya. Saya nggak boleh ngomong apa-apa. Saya hanya diminta untuk belajar memperhatikan betapa tidak mudahnya membuat kebijakan publik di birokrasi. Ayo teman-teman, kalau di birokrasi, gampang nggak bikin analisis kebijakan publik? Apalagi kalau bosnya bilang, pokoknya saya maunya itu, matilah kalian. Oh yang lain-lain, udah dipecat aja gitu, pindah. Kalau perlu pindah ke apa IKN yang belum jadi gitu kan ya, di tengah-tengah hutan belantara gitu, cilaka gitu kan ya. Mengerikan, menjadi analis kebijakan di birokrasi itu seperti hewan di dalam kebun binatang yang sedang diburu oleh pemburu. Jadi para pemburu itu ya bos-bos teman-teman semua, namanya berburu binatang di kebun binatang. Wah takut aja itu. Makanya sebagian besar dari analisis kebijakan di dalam birokrasi itu sebagian besar kalau boleh dikatakan itu metodenya palu gada. Atau apa lu mau gua ada gitu kan ya. Ada daripada dipinggirin. Makanya
AAKI adalah organisasi yang hebat, tetapi dalam tantangan besar. Nah, di dalam kegalauan dan pembelajaran tahun 2009, saya menulis edisi kedua. Dan sampai sekarang, jadi buku ini adalah buku yang namanya buku kombinasi, buku teori. Buku saya belajar sendiri. Dan saya menjadi eselon 1 selama 4 kali di kementerian, berbagai kementerian. Dan melayani barangkali, berapa ya, mungkin udah 2 lusin kementerian gitu ya. Juga presiden juga lah, juga wapres juga banyak. Pemda banyak. Sehingga yang saya dapatkan, bukan saya makin pandai, kok rasanya makin bodoh gitu loh. Kenapa seperti itu? Karena betapa kayanya. Jadi buku ini terpaksa menjadi tebal karena isinya kekayaan. Dan itu pun belum bisa mencakup kekayaan yang ada di dalam ranah kebijakan publik. Buku ini saya buat tebel pertama kali biar kelihatan pandai lah. Kan kita juga pengen nampak keren, pandai gitu. Pak Rian pandai, bukunya tebel gitu, reprint gitu kan. Ya itu keren juga lah. Tapi yang pertama-tama yang paling penting adalah kita tidak memberitahu. Membuat kebijakan publik itu ruangnya besar loh. Tidak mudah loh. Tidak boleh sembrono. Saya kemarin berbicara di depan BPIP. Tadi barusan jam 10, tadi sampai jam 10 saya ada meeting sama BKPM. Teman-teman sama manfaat penyakitnya. Kita buat kebijakan itu sembrono. Aduh teman-teman, saya mendukung yang namanya undang-undang Omnibus Law itu kan ya. Udah jadi undang-undang didukung lah. Ya yang membawa ke MK itu enggak tahu, bukan saya pokoknya. Tapi tetap saya juga mengkritisi, undang-undang Omnibus Law itu juga ceroboh. Kenapa ceroboh? Tidak menggunakan proses yang benar. Tidak menggunakan data-data yang benar. Bahkan yang terjadi adalah apa? Oh, sekarang ada makin ceroboh lagi. Bentar, tadi ada nggak ya? Saya punya lupa saya. Teman-teman semuanya, ini dialog dengan teman-teman AAKI, anggota AAKI lah gitu kira-kira, tapi nggak sebut. Karena beberapa orang, Pak, bagaimana Pak melaksanakan analisis kebijakan dengan metode evidence-based policy? Ayo, siapa angkat tangan? Siapa yang itu diajari evidence-based policy? Ayo. Ini pada hilang semua nih gambarnya ini. Pak Jerry, Pak Dadang, Pak Epi, Bumi, ya ini kayak sekolah S1 ini. Kalau S1 tuh semuanya mengalami kefakiran data ini. Ini S1 ini AAKI. Nah, ayo mana videonya ini? Wes, takut semua nggak apa-apa. Kalau belum mandi juga nggak apa-apa. Saya juga belum mandi kok ini. Gimana mau mandi dari jam 7 udah meeting gitu. Saya bangunnya kan agak siang karena saya bangsawan. Kayak Pak Trubus bangsawan kita. Kalau Pak Trubus itu bangsawan asli, saya bangsawan Wong Tangiawan. Jadi waktunya siang-siang gitu. Nah, teman-teman semuanya, yuk kan, Anda diajari tuh evidence-based policy gitu kan ya. Nah, itu salah satu kecelakaan kita juga. Ingat ya, membuat kebijakan publik itu dasarnya harus data, informasi, fakta. Bukan bukti. Kenapa? Bukti itu ada dua. Yang satu adalah yang namanya bukti yang berasal dari fakta. Tapi nanti kita coba tanya Prof. Trubus ini. Bukti itu kalau di pengadilan bisa dimanufaktur. Pak Trubus, bisa diciptakan itu. Lah kalau pemerintah buat kebijakan publik berbasis bukti, misalnya gini ya. Saya adalah bupati daerah Anu gitu kan ya. Di desa saya itu jalannya rusak. Padahal jalan di sana itu kalau dibangun nggak ada gunanya. Maka saya ciptakan bukti-bukti seolah-olah perlu jalan ke sana kan. Dibangunlah jalan itu. Padahal itu tujuannya supaya apa? Supaya saya tuh disenangi sama orang desa saya gitu loh. Itulah yang terjadi namanya manufacturing of proof, of evidence. Nah, yang namanya evidence-based policy itu sebenarnya bermula dari evidence-based solution atau decision yang dikembangkan di kedokteran. Terutama kedokteran itu sangat sulit, tak punya fakta. Kedokteran berhubungan dengan yang namanya itu jantung, virologi, yang itu betul-betul nggak ada faktanya. Sehingga menggunakan banyak yang namanya guessing. Nah, guessing itu kemudian dibungkus dengan yang namanya asumsi menjadi dia bukti. Nah, kalau dokter, kalau bikin evidence, dia taruh leher dia, seperti supaya Heraklitus itu. Karena kalau enggak dia ditanya sama malaikat, "Yuk, ngapain bikin bukti yang bikin dia mati?" Tetapi di ilmu sosial itu begitu berlimpah datanya.
Politik berlimpah datanya, hukum berlimpah datanya. Tetapi karena kita mau evidence based policy, maka kita melakukan cherry picking. Apa yang baik, yang cocok buat kita, yang cocok buat ide kita, diambil, yang lain dibuang, gitu kan? Coba rasakan begitu, berapa banyak kebijakan di tempat Anda bekerja yang cherry picking. Ayo, cocok-cocok kan? Makanya kemarin saya bicara dengan teman-teman di Kemenpan itu, berbicara masalah yang namanya karakter ASN harus berakhlak. Berakhlak. Lawang itu konsep satu dari satu dengan yang lain tuh kan ada beriman apa? Saya lupa juga berakhlak karena saya nggak berusaha mengingat-ingat. Loh, konsep-konsep itu berhimpitan. Tidak benar secara namanya adalah kebenaran konstruk. Nah, kebenaran konstruk nggak didapat kok mau didefinisikan dan dioperasionalkan gitu loh. Nah, itu kan namanya menggunakan pendekatan analisis kebijakan. Pak, ini kami bukan analisis kebijakan. Lah ya namanya analisis kebijakan cocokologi, dicocok-cocokkan bukannya. Lah kan cilaka itu. Jadi teman-teman, kenapa saya menulis buku yang seperti ini? Intinya adalah, saya ingin teman-teman sadar bahwa keunggulan Indonesia ini ditentukan dari kebijakannya benar apa enggak. Dan itu benar kalau kita membuatnya benar gitu loh. Dan memang tidak mudah, karena kalau kita mau bikin benar, apalagi ada orang hebat namanya Profesor Arnold Metzner itu, mengatakan bahwa ini di Amerika Serikat, analis kebijakan di dalam birokrasi itu isinya cuma dua jenis. Yaitu pertama adalah teknisi. Teknisi kan ada order kerjakan toh, ya segitu aja. Mau jadi kotak ya kotak, bulat ya bulat, segitiga segitiga, pokoknya teknisi aja. Mereka adalah birokrat dan teknokrat yang tidak bisa melawan kehendak dari pimpinannya. Oh, salah. Tidak. Tapi kalau pimpinannya seperti yang namanya itu Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja, salah satu pelanjut konsep wawasan Nusantara, atau pimpinannya namanya adalah Juanda, yang membuat wawasan Nusantara, keren itu. Tetapi kalau menterinya, katakanlah menterinya saya gitu ya, dari partai ANU gitu kan. Maaf, Pokoknya Pak Rian, ya, waktunya 10 menit lagi, Pak ya. oke. Nah, Pokoknya dari partai ANU itu buat ke sana. Yang melaksanakan adalah orang-orang kader saya. Celaka kan? And you cannot run away from the facts. Created become evidence. Jadi dasar-dasar yang penting adalah agar teman-teman pertama kali mengetahui bahwa kita adalah analis kebijakan. Gelar kita barangkali SIP gitu kan ya. Makanya SIP kan gelarnya SIP gitu kan ya. SIP berarti kan pinter toh. Kalau nggak SIP ya nggak berarti nggak pinter gitu loh. Pertama SIP, ada gelar MA, MSc, MM atau MSI. MS itu master segala ilmu ya gitu teman-teman ya. Jadi sakti lah sama itu. Ada yang doktor kayak Pak Trubus yang mau jadi profesor ini. Nah, tidak ada dari teman-teman semuanya gelarnya STH, yaitu sok tahu. Anda tidak boleh sok tahu, teman. Life is difficult. Makanya saya bertemu dengan para analis kebijakan yang masih milenial, gelarnya doktor gitu kan ya, dari negara yang antah berantah. Pokoknya ada yang dari Amerika Serikat, dari Inggris, Belanda, Jerman, China, Singapura, bahkan ada yang dari bulan barangkali ya, Saturnus, Jupiter, Uranus, saya nggak tahu. Mereka hebat-hebat gelarnya, doktor, teorinya bagus-bagus, tapi satu yang mereka nggak punya adalah apa? Wisdom. Nggak punya wisdom. Dan wisdom belakangnya apa? Kebangsaan gitu loh, Indonesia. Makanya saya membuat juga, kalau teman-teman di sini punya AAKI, itu adalah organisasi yang khusus kepada para profesional analis kebijakan publik di dalam birokrasi, maka saya membuat paguyuban namanya MAKPI. MAKPI itu pokoknya sopoy yang gelem melok-melok. Ada lurah, RT, camat, menteri. Anggota dewan nggak ada, karena kita tertutup untuk partai. Kecuali hanya anggota boleh, kalau pengurus nggak boleh. Kalau partai masuk jadi pengurus, rusak nanti kita. Nanti ketuanya bisa jadi kayak ketua akhir, jangan jadi partai. Untuk Pak Trubus ini ketua partainya Pak Trubus banyak ini. Jadi partainya 20, jadi nggak ada yang dibela, semuanya dibela. Nah, tuh dengan demikian kita harus, kalau menjadi analis kebijakan, nomor satu harus rendah hati, teman-teman. Humble. Ngerti susahnya hidupnya rakyat. Sebagian besar kebijakan-kebijakan yang itu jahat adalah kebijakan yang isinya nggak ngerti susahnya hidup. Hajar bleh. Mulai dari undang-undang, perda, Kepbub, Kepko,
Pergub, wah sampai keputusan RT RW itu loh, itu jahat itu. Kenapa? Tidak bisa empati. Jadi dengan demikian teman-teman, dan sebagai penutup teman-teman, barangkali teman-teman udah baca buku nih ya. Saya salah satu buku yang lagi saya habiskan ini. Ini mungkin teman-teman baca nih. Ini buku tentang peternakan teman-teman. Untuk buku peternakan karena judulnya sapi teman-teman. Ini sapi kan ya. Nah ini sapi. Kemudian ini buku tentang orang ini bukunya agak ini berhubungan dengan transgender ini. Ini homo ini orang homo ini. Ini yang lagi saya baca juga ini pelajaran abad 21. Saya ini terserah mau dibaca. Tapi pelajarannya adalah dengan membaca buku ini saya tahu perjalanan bangsa-bangsa sebelum ini ke depan dan makin ke depan ditentukan oleh kebijakan publik dari bangsa-bangsa itu. Makanya premis yang saya harus utamakan kepada yang namanya teman-teman analis kebijakan adalah keunggulan setiap negara bangsa semakin ditentukan oleh kemampuan negara bangsa itu mengembangkan kebijakan publik yang unggul apa tidak. Itu paling menentukan. Bukan karena dia punya nikel banyak, punya manusia banyak, punya enggak. Itu tetap penting, tapi kalau kebijakannya enggak beres, mati aja sudah. So, the bottom line adalah bagaimana kita tahu itu touch the ground. Public policy itu adalah legacy dari bangsa dan negara itu. Pemerintah juga. Jadi teman-teman ingat-ingat sebagai penutupnya ya. Kalau Anda membuat analisis kebijakan, haruslah sungguh-sungguh mikirin rakyatnya nih gimana sih, bukan rakyat sekarang. Tapi bagaimana 10, 20, 30, 40 tahun, even 100 years from now. Saya agak cemas dengan 2045. Saya setuju dengan Pak Jokowi. Tapi cara kesananya itu kayaknya nggak nyampe gitu loh. Hanya cuman puisi-puisi. Kita nggak punya prosanya. Lah puisi mah gampang, cuman baris-baris. Tapi kalau prosa itu berkalimat-kalimat loh itu. So, dengan demikian, mari kita hidup dalam kecemasan. Kenapa kecemasan? Bukan keemasan loh, kecemasan. Anda analis kebijakan ini hidup dalam kecemasan. Karena kalau sampai ada kebijakan publik yang itu salah, gagal, bikin orang galau, rusak hidupnya, makin miskin ke depan, itu yang salah sampean semua. You all that have those mistakes. Masuk bos-bos Anda itu. Dan suatu ketika, siap-siap aja, ketika mati, cuma malaikat, itu kan kok bagian begini itu kan. So, nggak mudah teman-teman. Jadi dengan demikian seperti saya lupa yang punya premis ini seorang profesor Aaron Wildavsky, public policy, policy analysis is about speaking the truth to the power. Saya kira itu Pak Jamaluddin sebagai introduksinya, semoga menginspirasi dan menyenangkan buat teman-teman semuanya. Matur suwun sudah diberikan waktu untuk berbagi sama teman-teman yang dulu kita ikut pendidikan, dan saya sangat yakin ini dengan Pak Trubus, Pak Jamaluddin, teman-teman semuanya ini, ayo maju AAKI. Yang penting AAKI jangan menjadi organisasi kekuasaan, jangan. Nanti kita punya masalah. Jadi organisasi yang menghebatkan sesama AAKI. Nah kalau gitu nanti teman-teman tidak ada yang pusing jadikan kebijakan dan tidak ada yang ditanya malaikat terus bingung. Iya ya, dulu saya bikin apa gitu kan ya. Nanti kalau salah tangannya potong kiri, jarinya dikurangi kan cilaka gitu kan. Masuk surga nggak pakai tangan kan cilaka. Nanti kita nggak ganteng lagi, nggak cantik lagi gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Rian atas penjelasannya. Saya kira kalau kita waktunya panjang kita bisa lebih banyak lagi ya, karena bukunya juga 1030 halaman, jadi harus disingkat ya. Terima kasih, saya kira itu penjelasan yang luar biasa ya, secara sekilas bagaimana pembentukan penulisan buku ini diawali atau pada saat konflik kebijakan ya, yang ini merupakan salah satu pendorong penulisan buku ini ya. Banyak hal yang tadi bisa kita petik ya, salah satu yang menarik bagi saya adalah ini para analis kebijakan ini hati-hati di dalam menyusun kebijakan ya. Jangan sampai kebijakan nanti merugikan rakyat atau istilahnya mengesarkan rakyat, karena nanti kata Barian tadi nanti kita
akan ditanya sama malaikat. Ya, oke, terima kasih Pak Dr. Rian atas penjelasannya ya. Mudah-mudahan kita nanti ada waktu secara lebih panjang lagi untuk bisa mereview atau melihat buku ini secara lebih dalam lagi. Mungkin sebelum saya masuk ke previewer, apakah Pak Trubus bisa memberikan sepatah dua kata pengantar? Tadi soalnya tidak ada waktu awal, Pak Trubus. Tapi kalau tidak, kita bisa langsung ke reviewer ya, Pak Trubus. Oke. Jadi ini ada 3 reviewer ya. Kebetulan reviewer ini semua dari JFAK ya. Kenapa harus JFAK? Ini sebenarnya tidak suatu kebetulan, memang kita sengaja ya. Karena kenapa? Karena pertama nanti tadi pengantarnya kan Pak Ketum itu non JFAK. Kemudian pembuat buku ini Pak Dr. Rian itu juga non JFAK. Moderatornya juga non JFAK. Jadi kalau nanti ada reviewer non JFAK nanti nggak adil gitu ya. Jadi kita menganut sila kelima keadilan sosial. Jadi reviewernya semua dari JFAK. Reviewer pertama saya sapa dulu Dr. Eti, apakah sudah bergabung? Dr. Eti? Dr. Eti, apakah sudah bergabung? Selamat siang Pak Moderator, sudah bergabung. Oke, Apakah terima suara kasih. saya terdengar jelas? Sudah cukup terdengar. Oke, jadi review pertama kita adalah Dr. Eti Retno, Mars, Magister Hukum. Beliau ini adalah JFAK di Kementerian Kesehatan ya. Beliau ahli media kebijakan ya. Beliau banyak terlibat di dalam penyusunan kebijakan-kebijakan menyangkut kesehatan. Dan tentunya adanya buku dari Pak Rian ini tentunya akan banyak memberikan inspirasi ya di dalam formulasi, implementasi, dan lain sebagainya terkait kebijakan kesehatan. Mungkin sedikit biodata itu ya untuk Dr. Eti. Dr. Eti ini adalah alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Ya. Kemudian beliau mengambil S2 di Magister Administrasi Rumah Sakit di UI. Kemudian magister hukumnya di Universitas UPN ya. Saat ini beliau masih menempuh program doktor di UI ya, kandidat doktor ya, dalam taraf penyelesaian. Mungkin itu sekedar CV dari Ibu Eti. Waktu sekitar 15 menit mungkin ya, maksimal ya. Mohon bisa disampaikan hal-hal yang terkait dengan buku ini. Terima kasih. Silakan Ibu Eti. Terima kasih Bapak Moderator. Mohon izin, apakah suara saya terganggu dari suara lain atau sudah bisa didengar dengan jelas? Jelas, Bu. Sudah Pak. Sudah. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Moderator, yang terhormat Bapak Ketua Umum AAKI, kemudian yang terhormat juga para senior yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga yang tidak kalah kami hormati yang terhormat Dr. Rian Nugroho yang mungkin ini menjadi salah satu role model panutan dari kami para analis kebijakan yang telah menerbitkan karya-karya terbaik yang bermanfaat dalam pembangunan. Mohon izin tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Moderator, sebenarnya saya mungkin mewakili teman-teman dari analis kebijakan, terutama yang bergelut di bidang kesehatan, sesuai dengan tempat kerja kami di Kementerian Kesehatan. Kebetulan saya belum diizinkan untuk share screen ini oleh host, jadi belum bisa share screen. Namun karena belum bisa share screen, saya menyimak. Saya coba ya, belum bisa. Dari apa yang disampaikan Dr. Rian tadi, ada beberapa hal penting yang sebenarnya merupakan introspeksi bagi saya, dan saya hubungkan dengan beberapa quote terkait dengan kebijakan Dr. Rian. Jadi sebenarnya satu-satunya kebijakan yang sejati itu adalah mengetahui bahwa kita ini tidak mengetahui apa-apa. Barulah kita bisa membuat kebijakan sejati. Saya bisa mengkristalkan ini setelah mendengarkan penjelasan Dr. Rian tadi. Mungkin agak berbeda ya.
Karena biasanya quote di akhir, saya ingin di depan karena tidak sabar tadi dari hasil pengendapan dari arahan-arahan dari Dr. Rian, pemaparan Dr. Rian tadi. Kemudian ketika kita merasa sudah menjadi analis kebijakan, sudah merasa bahwa saya cukup memiliki kemampuan bahkan sampai ke level madya, itu salah satu introspeksi saya adalah bahwa kepintaran ini memang merupakan anugerah yang menjadi kekayaan. Tapi sebenarnya kepintaran kita itu memerlukan penyeimbang yang bernama kebijaksanaan. Demikian. Dari buku yang disampaikan, saya untuk di-share, apakah bisa? Sudah bisa di-share? Belum bisa. Pak Belum Ruki, bisa apa dibantu dari host? Kalau belum bisa apa dibantu dari host atau gimana ya? Saya belum bisa. Namun secara garis besar Dr. Rian sekaligus juga nanti kami menyampaikan permasalahan-permasalahan di bidang kesehatan yang saat ini kami insan-insan kesehatan ini sebenarnya ada dalam masa golden period. Barangkali semua sudah tahu bahwa Kementerian Kesehatan melakukan transformasi kesehatan, membuat baru saja ada kebijakan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 yang mungkin tintanya saja belum kering ini Bapak Rian ya, baru saja diundangkan. Nah, tugas dari kami adalah agar sesuai dengan tadi yang ada di dalam pemaparan bahwa setiap kebijakan ini harus membumi dan implementatif, tentu kita harus membuat aturan-aturan turunan dari undang-undang tersebut. Jadi bekal yang ada di dalam buku dari Pak Rian inilah yang akan menjadi penguat kami, bagaimana kami harus mendukung pemerintah dalam menyusun kebijakan-kebijakan dari turunan undang-undang kesehatan ini. Setiap undang-undang harus ada peraturan pemerintahnya, harus ada peraturan presidennya, harus ada peraturan Menteri Kesehatannya, standarnya, dan itu akan bisa kokoh dan implementatif serta diterima oleh publik. Meningkatkan public acceptance-nya adalah dengan melalui proses-proses penyusunan kebijakan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Dr. Rian di dalam buku-bukunya, di dalam karya-karyanya. Mungkin saya kirim lewat WA aja ya Pak Moderator supaya bisa dibantu dari host untuk mengirimkan untuk menyampaikan PPT saya, karena mohon izin saya belum bisa untuk share screen dan waktunya terus berjalan. Saya sudah kirim ke sudah bisa. Nah. Oke. Halaman berapa, Bu? Oke. Ya, ini sudah bisa. Mohon dibantu saja, kok saya yang belum bisa ya, apa saya bermasalah ininya ya. Saya sudah kirim ke Pak Moderator, mohon dibantu kalau begitu. Oh, nah ini. Oke. Sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, baik. Mohon izin. Jadi sebenarnya kapasitas saya ini Pak Dokter masih dalam ahli analis kebijakan ahli madya. Jadi kami nanti juga membutuhkan penguatan dari para senior yang hadir di sini. Jadi beberapa catatan penting yang pada saat saya membaca bukunya itu ada hal-hal yang menjadi penguat kami bahwa ketika kebijakan publik itu efektif itu harus ada perangkat hukumnya. Jadi bukan sekedar menurut Bapak A, Bapak E, Bapak C gitu ya. Jadi harus ada perangkat hukumnya. Kemudian kebijakannya harus jelas struktur pelaksanaannya dan pembiayaan serta ada kontrol publik. Itu yang tadi saya andapkan menjadi bahwa kepintaran kita itu harus diseimbangi dengan kebijaksanaan. Kemudian juga bahwa kebijakan publik dalam praktek ketatanegaraan itu adanya masalah atau adanya problem statement sehingga para analis kebijakan dan juga pemerintah itu memformulasikan kebijakan untuk selanjutnya mengadopsi, mengimplementasi dan juga harus dilakukan evaluasi. Ini saya dari beberapa teori kebijakan yang disampaikan oleh Dr. Rian pada bab 2. Kemudian juga ada bahwa kebijakan publik itu merupakan sintesa dari semua dinamika politik, ekonomi sosial, dan juga budaya. Serta ada beberapa hal yang nanti menjadi catatan penting bagi kami di Kementerian Kesehatan dalam menjalankan transformasi bidang kesehatan. Nah, dari buku ini, walaupun nanti saya juga akan memberikan apresiasi supaya penerbitan selanjutnya itu akan menjadi lebih menantang. Jadi dari daftar isi itu ketika kita membaca sekilas, kita sudah bisa mendapatkan entry point yang mana yang kebijakan itu harus saya perdalam. Hal-hal yang dari daftar isi itu kemudian menantang Bapak Rian. Misalnya terkait dengan kebijakan publik di era digital. Itu ketika melihat
sudah mendorong saya untuk melihat lebih dalam bagaimana di dalamnya. Kemudian bagaimana pengendalian dan etika publik serta manajemen risiko kebijakan publik. Yang kedua kebijakan yang narasi-narasi yang disampaikan itu cukup komprehensif karena dari tiap teori diberikan gambaran terkait bagaimana dinamikanya, kemudian bagaimana proses evaluasi, implementasi evaluasi serta etikanya. Kemudian juga ada contoh-contoh dan bahasa yang digunakan itu cukup mudah dicerna karena sampai ada contoh dengan menggunakan terminologi yang sangat terkenal saat itu yaitu di era Mbah Surip terkait dengan tak gendong gitu ya. Jadi bahwa sebenarnya fungsi dari kebijakan itu adalah untuk menggendong rakyat supaya nanti kalau kita ditanya di alam kubur seperti sampaikan Bapak Rian bahwa kita bisa memberikan jawaban bahwa saat kami membuat memang tujuannya adalah untuk menggendong rakyat sesuai dengan amanah. Kemudian juga ada pengelompokan dan penamaan yang mungkin bagi saya itu ya cukup unik karena ada hal-hal yang lumayan effort ini Pak Rian karena membutuhkan ada 287 halaman, kemudian ada analisis kebijakan publiknya, kemudian teori dulu, analisis dulu, kemudian ada yang di bagian ketiga bagaimana proses politik, ya, kemudian perumusan kebijakan. Jadi halamannya cukup banyak dan itu nanti juga akan menjadi catatan tersendiri bagi kami. Nah, ini yang saya kaitkan terkait dengan di Kementerian Kesehatan. Ini juga sebenarnya pembangunan kesehatan, kebijakan kesehatan ini kan bukan masalah dari insan kesehatan saja. Perlu banyak pemikiran dari para stakeholder terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang persisten sampai saat ini. Di mana umur harapan hidup bangsa Indonesia ini itu di angka 71. Kemudian angka kematian ibu itu di 305 per 100.000 penduduk. Kita bisa lihat dari beberapa negara. Kemudian angka kematian bayi dibanding negara lain, bagaimana kita bisa melihat di mana ada 22 kematian bayi per 1.000 kelahiran. Kemudian prevalensi stunting atau gizi buruk itu masih di angka 28. Kita lihat dari beberapa negara ada yang 13, ada yang cuma 4, kita di angka 28. Kemudian kita mendapatkan ranking untuk tuberkulosis tertinggi di dunia. Tentu itu bukan ranking yang membanggakan, ya. Dan proses eliminasi TB itu sebenarnya sudah dilakukan dari dulu, sehingga itulah pentingnya kenapa kita harus mengevaluasi kebijakan-kebijakan kita terkait dengan TB. Kemudian juga adanya penyakit yang tidak menular. 73%, ini paling tinggi dari negara Asia Tenggara, lebih tinggi dari rata-rata. Kemudian juga ini PR kita bersama, di mana 39% dari 15 tahun ke atas populasi kita itu merokok. Itu kita ketahui bersama bagaimana merokok ini menjadi suatu entry point dari berbagai masalah kesehatan yang di kemudian hari akan menjadi beban pembiayaan tertinggi dari negara serta beban keluarga dari yang menderita penyakit-penyakit akibat tidak merokok. Dari hal tersebut, Kementerian Kesehatan melakukan transformasi yang terdiri dari 5 pilar, yaitu transformasi layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan, SDM, juga teknologi kesehatan. Dan ada lagi satu transformasi, ini Pak Rian dan Bapak dan Ibu saya laporkan, adalah transformasi di internal Kementerian Kesehatan sendiri untuk mendukung 5 pilar ini. Nah, tadi sebagaimana disampaikan bahwa proses transformasi itu perlu perangkat hukum yang jelas. Tadi di-highlight juga di buku dari Bapak Dr. Rian ini, bahwa semua transformasi kesehatan ini pun memerlukan perangkat hukum yang jelas serta kelembagaan yang jelas. Sehingga kemarin belum lama ini sudah terbit Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Undang-undang ini merupakan omnibus law yang memakan semua undang-undang kesehatan, undang-undang di bidang kesehatan terkait dari undang-undang kedokteran, undang-undang keperawatan, undang-undang kebidanan, undang-undang kesehatan sendiri, semuanya menjadi satu, menjadi undang-undang kesehatan. Nah, ini yang kami sampaikan bahwa setelah undang-undang ini, kami di insan kesehatan, khususnya juga analis kebijakan, harus mendukung pemerintah untuk menyusun aturan-aturan untuk pelaksanaan dari undang-undang kesehatan ini. Sehingga masa ini yang kami sebut golden period, di mana kami itu perlu penguatan terkait bagaimana proses pembentukan kebijakan publik yang akan menggendong rakyat dan dapat kami pertanggungjawabkan nanti ketika ditanya oleh malaikat.
Dan saya rasa buku ini menjadi salah satu penyokong penting untuk kami lebih memahami bagaimana ke depan kita akan menyusun regulasi-regulasi turunan dari Undang-Undang 17 tentang kesehatan ini. Kita tahu bahwa dalam setiap pembuatan kebijakan publik kita harus bertanya lagi apa sebenarnya permasalahan kesehatan saat ini. Kemudian bagaimana kita akan merangkul para ahli, para pakar, dan juga public engagement untuk proses formulasi kebijakan. Sehingga pemerintah nanti akan mengadop kebijakan yang mana, itu tentu berdasarkan masukan dari publik. Sebagaimana tadi tentu juga berdasarkan dinamika politik dan sosial budaya, dan itu saya kristalkan setelah saya membaca dari buku dari Dr. Rian ini. Itu menjadi pemahaman penting. Jadi ketika nanti kami menyusun aturan-aturan turunan terkait dengan Undang-Undang 17 ini, sehingga bukunya tebal, memberi banyak gambaran bagi kami, sehingga saya sendiri secara pribadi merekomendasikan, terutama ada tadi highlight yang penting terkait dengan isi, termasuk kebijakan publik di era digital, etika kebijakan publik, manajemen risiko, dan praktek manajemen risiko dari kebijakan publik. Itu hal-hal yang nanti saya akan banyak berkonsultasi ini dengan Dr. Rian. Kemudian saya membaca di pengantarnya itu sebagaimana biasa buku ada banyak masukan dan saran gitu, atau juga kritik yang membangun. Kalau saya sebenarnya maksudnya bukan memberikan kritik ini Bapak Rian, karena sebenarnya lebih ke apresiasi dengan harapan penerbitan selanjutnya itu akan menjadi lebih baik gitu ya Pak Dokter, bahwa bayangan kami ketika kita membaca buku itu kita ingin buku yang customized gitu ya. Karena kita tahu sama-sama tahu bahwa daya literasi kita itu belum sehebat beberapa negara yang sudah tinggi daya literasinya. Kita bisa lihat dari beberapa teman-teman ketika mendapatkan WA langsung forward tanpa sebenarnya belum tahu dia isi WA-nya, tapi sudah forward saja. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa kemauan kita dalam hal literasi itu masih belum cukup, bisa kita bilang cukup gitu ya. Sehingga proses membaca buku itu menurut pandangan saya bukan suatu proses yang bisa kita agendakan setiap hari jam sekian sampai sekian saya harus membaca buku. Biasanya kalau buku itu menarik, saya membeli itu saya akan membawa kemana-mana, sehingga ketika waktu senggang saya akan membaca buku tersebut gitu ya. Nah itu yang sebenarnya kami usulkan supaya pada saat penerbitan selanjutnya Bapak Dokter bisa dibuat menjadi lebih customized, misalnya dibuat dalam berseri sehingga kita membawa buku itu lebih nyaman ya. Jadi kalau anak muda seperti sekarang melihat buku tebal gitu itu sudah langsung wah berat nih isinya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat daftar isinya kita bisa langsung merucut isi yang mana, tapi secara physically itu bisa dibuat berseri sehingga kita dalam membawa atau kemauan untuk menyentuh buku itu menjadi lebih maksimal. Dan juga mungkin ke depan nanti akan ada edisi e-booknya, tentu dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual dari penerbit suatu karya gitu. Kemudian juga di bagian depan mungkin akan lebih baik jika ringkasan misalnya terkait dengan etika kebijakan publik atau terkait dengan kebijakan publik di era digital, itu hanya satu lembar semacam summary itu, sehingga kita akan menantang untuk lebih mendalami dalam isu-isu tertentu yang diberikan di highlight di dalam buku tersebut. Kemudian juga sebenarnya memang sudah ada ini Pak Dokter terkait dengan bagaimana itu formulasi, adopsi kebijakan dan juga implementasi. Namun kalau bagi pemula itu akan lebih baik seandainya diberikan kasus, atau barangkali juga mungkin Bapak Rian sudah menerbitkan di buku-buku yang sebelumnya ya, ketika kita memformulasikan, ketika kita menyatakan bahwa suatu isu itu layak untuk menjadi permasalahan sehingga perlu diberikan kebijakan, itu seperti apa dalam proses agenda setting. Kemudian bagaimana proses formulasi kebijakan dan langkah-langkah selanjutnya disertai dengan isu-isu, disertai dengan contoh-contoh yang lebih implementatif, karena pembaca buku ini saya yakin dari semua segmen, baik baru yang mau menjadi analis kebijakan maupun yang masih di tingkat pratama atau madya ataupun yang juga sudah utama, sehingga ini bisa dibaca lebih banyak khalayak lagi. Kemudian yang terakhir itu juga terkait dengan adanya contoh dari suatu kebijakan di negara lain. Kalau ini saya sampaikan karena ini terkait dengan bagaimana kami membuat kebijakan di Kementerian Kesehatan gitu ya. Pak Menteri Kesehatan selalu memberikan dorongan kepada kami untuk benchmark di negara lain. Ketika kita akan membuat kebijakan terkait suatu isu, misalnya bagaimana dokter asing di suatu negara, maka kita diminta untuk benchmark di negara lain.
memang bagaimana sih negara lain memberlakukan warga negara asingnya yang akan berpraktek di situ, maka kita harus equal. Seperti itu beberapa contoh yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya, karena ini momen yang sangat baik, very valuable moment Pak Dr. Rian, sehingga mohon berkenan saya menyampaikan beberapa pertanyaan. Saya sering membaca terkait dengan terminologi kebijakan prediktif. Nah, apakah kebijakan prediktif ini adalah suatu kebijakan yang sudah bisa memprediksi efektivitasnya kebijakan itu terhadap permasalahan yang akan diselesaikan, atau ada terminologi lain? Karena saya mencari literatur terkait hal ini belum cukup banyak, atau belum cukup memberikan pemahaman kepada saya terkait dengan kebijakan prediktif. Itu barangkali Bapak dalam perspektifnya yang sudah sangat expert terkait dengan kebijakan ini bisa memberikan pemahaman kepada kami. Kemudian yang kedua, pandangan terhadap suatu proses penyusunan kebijakan yang menggabungkan beberapa kebijakan atau proses omnibus law. Bagaimana seandainya ada beberapa aturan-aturan yang dahulu sudah diatur di undang-undang lain, kemudian di beberapa undang-undang, kemudian ini kita satukan, dan ada beberapa yang belum termaktub, itu untuk selanjutnya seperti apa. Demikian Bapak Moderator dan yang terhormat Bapak Dr. Rian Nugroho serta Pak Ketum dan Bapak Ibu, beberapa hal yang bisa kami sampaikan dari sisi kami yang masih belum banyak pengalaman untuk terkait dengan analisis kebijakan pada era saat ini. Kami mohon masukan dan juga arahannya dari para senior yang hadir di sini. Terima kasih atas perkenannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekilafan saya dalam menyampaikan review dari buku tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada yang terhormat Bapak Moderator. Terima kasih Ibu Eti yang telah luar biasa telah menyampaikan beberapa pandangannya ya. Tadi saya lihat di Kementerian Kesehatan sedang menjalankan 6 pilar ya, yang mana di situ membutuhkan banyak kebijakan-kebijakan yang mulai dari undang-undang yang sudah disahkan ya, kemudian turunan-turunannya ya. Kemudian buku Public Policy yang karya Bapak Rian Nugroho ini ternyata benar-benar bermanfaat ya di dalam memberikan pandangan-pandangan ya bagaimana menyusun kebijakan yang efektif ya. Nanti untuk menjawabnya saya kira nunggu dulu Pak ya, Dr. Rian ya, kita selesaikan dulu reviewer yang berikutnya ya. Tapi sudah nanti untuk kita sampaikan lagi pada saat akan ditanggapi Pak Rian. Jadi untuk reviewer kedua ini adalah dari Jawa Timur ya. Saya sapa dulu Pak Yuswanto, apakah sudah siap? Pak Yuswanto. Tes. Apakah suara saya terdengar, Pak? Iya, sudah terdengar Pak Yus. Oke, sebelum menjelaskan, saya jelaskan dulu beliau ini. Pak Yuswanto ini juga seorang analis kebijakan ya, CFAK di Pemprov Jawa Timur. Beliau pendidikan S1-nya di Institut Teknologi Surabaya, kemudian S2-nya di UGM. Ya. Beliau saat ini sebagai koordinator informasi dan data penanaman modal di Jawa Timur. Ya. Silakan Pak Yuswanto untuk menyampaikan beberapa catatannya terkait bukunya Pak Rian. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah siang berbahagia bisa bertemu, diberi kesempatan matur suwun Pak Ketua, Pak Dr. Trubus, Pak Dr. Rian, salam kenal. Terima kasih sekali diberi kesempatan untuk berjumpa di Zoom ini. Terima kasih Pak Dr. Jamal, sahabat-sahabat saya semua seperjuangan. Kenapa saya katakan seperjuangan, Pak? Saya ini bisa dikatakan korban ataukah memang anugerah gitu ya, karena puluhan ribu orang-orang seperti saya yang biasanya menjabat menjadi di struktural, tiba-tiba dialihkan semuanya oleh pemerintah. Ini ada berapa, 18.000 atau berapa Pak di daerah. Jadi Pak Rian, kami ini tulisannya di sini koordinator Jawa Timur ya, ini ditunjuk oleh Pak Trubus ini ya. Mungkin sementara aja karena kami belum terbentuk AAKI DPW Jawa Timur, dan semoga ke depan bisa segera terbentuk ya. Ini karena dorongan dan bimbingan dari Pak Trubus sama Pak Jamal.
Terima kasih, kami akan sedikit mereview ya, karena tadi pengetahuannya baru terbatas, Pak. Mungkin kalau kayak saya gini kan lebih banyak, sebenarnya mungkin prakteknya sudah gitu, tapi landasan teorinya belum tahu gitu. Nah, makanya ini kenal dengan bukunya Pak Rian ini, alhamdulillah ya. Eh, Mungkin sedikit catatan-catatan ini saya tulis. Buku Public Policy karya Pak Rian ini menurut saya luar biasa ya. Ada 3 bagian. Pertama, menjelaskan pengantar kebijakan publik yang menjelaskan antara lain hubungan kebijakan publik dan pemerintah yang efektif. Kemudian ada konteks makro kebijakan publik, beberapa mazhab kebijakan publik, tujuan kebijakan publik, dinamika kebijakan publik, dan lain-lain. Jadi di bagian pertama aja akan teman-teman yang seperti saya ini akan lebih banyak akan membaca teori-teorinya. Kemudian bagian kedua ini berisi analisis kebijakan publik yang berisi beberapa teori kebijakan publik. Kemudian kebijakan publik dalam arus global, kebijakan publik di Indonesia, analisis kebijakan publik dalam aras konflik, kebijakan publik dalam era digital. Nah, ada juga yang berarti yang di terakhir ini dibahas masalah era milenial tentang kebijakan publik dalam era digital. Dan memang ini mungkin yang lagi tren ya, makanya tadi dari review Bu Etik tadi alangkah baiknya kalau ini juga nanti berkembang gitu. Kemudian dalam kemudian di bagian ketiga ini menjelaskan proses politik kebijakan publik. Dalam bagian ini juga berisi bagaimana merumuskan kebijakan publik, mengatasi resiko pada kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, pengendalian kebijakan publik, etika kebijakan publik dalam era demokrasi, dan lain-lain. Menurut pandangan kami, buku ini cukup lengkap ya. Jadi teman-teman yang baru berubah dari struktural kemudian menjadi fungsional JFAK, Jabatan Analisis Kebijakan Publik, menurut saya ini buku referensi yang cukup komplit ya. Artinya kayaknya kayak jadi buku wajib lah untuk dibaca gitu ya. Tapi semoga nih kalau mau beli mudah ini Pak Rian, nanti siapa tahu nih diberi link-linknya kalau kita mau beli di mana gitu ya. Kemudian eh, menurut pandangan kami buku ini cukup lengkap dan membahas kebijakan publik baik dari sisi teori, proses perumusan, implementasi dan pengendalian, evaluasi sampai dengan kondisi saat ini. Jadi penyampaian Pak Dr. Rian dalam buku ini sangat menarik, disertai beberapa contoh dan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan publik. Kemudian walau buku ini memang tebal ya, saya juga belum ada yang saya lompat-lompat gitu ya dalam membaca ini. Maka kalau membaca saya kira teman-teman akan asik lah baca buku ini. Nah, Pak Jamal, saya mungkin mohon maaf saya ini tadi mampir ke warung gitu ya. Saya kebetulan sebenarnya di Surabaya tapi tiba-tiba ditugaskan keluar daerah, ini saya di Semarang. Mampir ke warung, nanti saya mungkin tidak sampai selesai ikut Zoom ini. Tapi saya sekali lagi ngucapin terima kasih banyak kesempatan ini. Buku ini menurut saya sangat menarik ya. Tapi setelah membaca buku ini kami peroleh antara lain ya. Kami merasa meningkatkan pemahaman kami ya terkait kebijakan publik ini, seperti teori-teori yang melandasi yang semula saya ternyata tadi loh saya bekerja itu ya, kita kan kalau di daerah Pak Jamal, Pak Rian, kami ini
ya diminta untuk menyusun mungkin peraturan. Saya di provinsi ya, membuat keputusan gubernur, pergub, membuat perda. Ya ternyata dalam apa teorinya ada loh, gitu ya. Teorinya ada, bagaimana cara mengendalikan, nah, gitu-gitu. Ini komplit di sini ya. Kemudian teori yang melandasi, proses perumusannya, terus bagaimana mengendalikan, kemudian resiko-resiko yang terjadi, bagaimana nanti harus dipikirkan, ya. Itu ditulis di sini. Kemudian kita juga, saya merasa jadi wawasan terbuka ya terkait bagaimana merumuskan tadi ya, secara tepat gitu ya, dan bagaimana nanti mengantisipasi dampaknya gitu ya. Seperti itu. Kemudian sebagai JFAK dengan adanya buku ini sebagai pedoman ya, bagaimana untuk mengevaluasi apa yang sudah pernah kita kerjakan gitu ya. Mungkin sama dengan review sebelumnya Bu Eti tadi, ya saya ada sedikit saran, bukan saran lah, saran kayaknya kok sudah canggih itu, permohonan Pak Dokter Rian, ya tolong tadi sama dengan Bu Eti tadi, kalau ada ringkasannya juga gitu ya, sedikit-sedikit tiap bab dikasih ringkasan gitu ya. Ya, untuk memudahkan ketika kita membaca ringkasannya, kemudian kita kalau bisa cari lagi gitu ya, di mana tadi, di halaman berapa gitu ya. Dan kalau boleh Pak Rian, nanti buat dong buku-buku yang seri kebijakan publik di daerah gitu. Karena ibaratnya pasiennya Pak Dr. Rian ini paling banyak di daerah loh, ada 540 berapa ya daerah di Indonesia ini dan yang tadi yang menjadi kebijakan publik itu paling banyak dari daerah Pak. Jadi pasien Pak Dr. Rian ini paling banyak dari daerah ya. Mohon ada buku-buku seri tentang daerah gitu Pak. Jadi kalau Kementerian Kesehatan kan ke satu ya cuman ya di Indonesia. Tapi kalau daerah Pak macam-macam Pak, banyak Pak. Lihatnya lihat demografinya itu banyak. Jadi sudut pandangnya juga banyak permasalahannya. Kemudian akan sangat menarik juga membahas tadi ya tentang daerah tadi. Kami berharap ya daerah itu bahkan mungkin sudut pandangnya bisa di kesehatan di daerah, kebijakan publik di pelayanan perizinan, pokoknya begitu ya. Kalau kami kan tukang mengeluarkan izin ya, jadi alangkah baiknya kalau bahkan sampai detail per sektor gitu. Saya kira itu Pak dari kami. Mungkin nanti sedikit ya karena nggak tahu ya, saya mungkin bertanya aja Pak kepada Pak Rian, Pak di daerah itu kebijakan publik itu ya sering ada pertentangan Pak. Nah kadang-kadang sering pertentangan antara kebijakan yang di pusat dengan di daerah itu ada Pak. Nah ini ya sering, bukan sering ya pokoknya adalah terjadi gitu. Di Dinas Penanaman Modal pun juga ada yang barusan saya tadi ini rapat masalah pertambangan Pak. Saya barusan ini tadi dikirim dari Jawa Timur rapat pertambangan. Ada Pak konflik kebijakan antara yang dikeluarkan pusat dengan di daerah itu ada. Ini lagi kami diskusikan begitu. Nah ini menurut teori Pak Rian seperti apa ya? Bagaimana menganalisis, mengantisipasi, menyelesaikan, dan ya terutama bagaimana mengurangi dampak-dampaknya. Mungkin itu Pak Jamal yang bisa kami berikan ya. Sekali lagi kami mohon maaf dengan keterbatasan kami yang masih baru dialihkan gitu ya dari jabatan struktural kemudian menjadi fungsional, dan sahabat-sahabat kami saya yakin di Zoom ini juga banyak gitu ya yang mendengarkan. Nanti mohon pencerahannya Pak Dr. Rian. Mungkin itu Pak Jamal, dan mungkin mohon maaf saya akan
meneruskan perjalanan nanti sambil jalan saya akan mendengarkan, tapi nanti sayup-sayup kalau tidak terdengar saya mohon maaf kalau mungkin Pak Jamal. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Sekali lagi apresiasi luar biasa buat Pak Rian, sebuah tulisan yang mungkin nanti bisa menjadi pedoman ya bagi kita-kita ini, menjadi penyemangat juga untuk dibaca, untuk dipelajari. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya, Pak Trubus, Pak Jamal, matur suwun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Yuswanto atas pandangannya tentang buku Pak Rian ya. Jadi tadi ada beberapa hal yang kita bisa tangkap ya, beberapa manfaat dari buku Pak Rian tadi dalam kaitannya dengan penyusunan kebijakan-kebijakan daerah ya. Tadi ada beberapa saran dan pertanyaan. Saya kira nanti di skip dulu Pak ya. Ini masih ada satu reviewer lagi. Reviewer yang ketiga adalah Bapak Heri Mulyawan SPD MSI ya. Beliau ini adalah salah satu CFK di Pemprov Jawa Barat. Beliau saat ini sebagai PLT Ketua Dewan Pimpinan Wilayah AKI Jabar ya. Beliau masih Izin Pak, termute Pak Jamal, dengar. Silakan Pak. Oh sorry, yang Bapak tadi. saya tadi suaranya kedengar nggak Pak? Belum ya? Sempat ikut itu Pak, termute tadi. Oh termut ya. Sudah. Silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, di sini ada Pak Rian Nugroho, itu inspirator bagi diri saya, juga ada Pak Trubus, Ketua Umum AKI, ada Pak Jamal, moderator, dan juga Bapak Ibu reviewer, Pak Yuswanto, dan juga Ibu Dokter Etik. Alhamdulillah Pak, pagi hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak-Bapak, dan mungkin seperti kebiasaan saya kalau memberikan sambutan atau jadi narasumber, saya awali dulu dengan pantun, Pak Jamal. Silakan Pak. Iya. Jalan-jalan ke Belgia untuk mencari es kelapa muda. Selamat pagi Bapak Ibu yang berbahagia, saya bahagia bisa berjumpa dengan Anda. Cakep. Mantap. Baik. Sebelumnya saya izin mengomentari terkait isi dari buku ini. Jadi mungkin Bapak Ibu kita pernah, kalau misalnya saat kuliah dulu S1, S2, atau S3, kita pasti pernah membaca referensi buku-buku dari luar negeri. Kadang bukunya tebal-tebal, tapi baik dalam bentuk terjemahan atau bahasa aslinya, bahasa Inggris misalnya. Tapi kadang kita sulit untuk memahami, bahkan sering mengernyitkan dahi, karena memang buku-buku tersebut agak jauh dengan realita yang ada di Indonesia. Karena mereka menggunakan studi kasus ataupun mungkin ilustrasinya ya dari luar negeri tersebut. Nah, sementara kalau untuk bukunya Pak Rian, walaupun tebal bagi saya, ini ibarat makan keripik. Jadi bukunya renyah, enak dibaca. Dan juga ilustrasinya pun, ya tadi yang kata Bu Dokter Edik, memang baik kekinian maupun cita rasa kearifan lokalnya sangat terasa gitu. Ada Mbah Surip, ada Gurita Cikas dan sebagainya gitu kan. Maaf. Dan Prof. Rian sendiri dalam menuangkan isi pikiran beliau ke dalam tulisan ini bisa lebih mudah kita pahami, Pak. Beliau senantiasa menyampaikan definisi dulu maupun pemahaman umum pada kita di setiap awal babnya, sehingga kita akan memudahkan untuk membaca pada paragraf-paragraf berikutnya. Nah, saya memang tidak akan menyampaikan banyak hal. Mungkin karena saya sebagai seorang analis kebijakan, jadi titik fokus saya adalah di bab 2 ini sendiri tentang analisis kebijakan. Nah, Pak Rian di sini juga sudah menyampaikan ada 11 kriteria untuk menjadi analis kebijakan yang unggul. Apa saja? Nah, Bapak Ibu, saran saya, Bapak Ibu bisa langsung membacanya di buku tersebut agar bisa lebih diinikan, karena
kalau misalnya saya paparkan di sini pun waktunya tidak akan cukup. Tapi kalau Bapak Ibu nanti membeli buku ini dan juga membacanya langsung, insya Allah bisa lebih dipahami. Nah, apa yang saya sampaikan adalah dari perspektif saya sebagai analis kebijakan dan juga sekaligus mungkin PNS atau birokrat di Pemda. Yang akan saya kaitkan juga dengan potret kondisi umum para analis kebijakan di tanah air saat ini. Saya sendiri pertama kali membaca buku Public Policy Karya Parian ini tahun 2019, masih edisi ke-6, yaitu saat saya menyusun disertasi. Nah, di buku edisi ke-7 ini adalah edisi tahun 2023, sementara edisi ke-6 itu terbit tahun 2017. Mohon koreksi barangkali dari Fofian apabila salah. Nah, saya menemukan beberapa hal menarik yang ditulis oleh Fofian ini. Karena sebagai informasi, JFAK itu lahir pada tahun 2016 silam, ketika para JFAK generasi pertama mengikuti diklat berdasarkan jalur in-passing. Artinya 1 tahun setelah para JFAK lahir, Prof. Rian sudah menuangkan pemikiran beliau dalam buku ini. Nah, buku ini pun sangat cocok bagi para analis kebijakan atau JFAK. Yang pertama saya akan menyampaikan mengenai peran JFAK. Nah, di halaman 507, Prof. Rian itu sudah menyampaikan bahwa profesi analis kebijakan itu memang rasanya belum dioptimalkan peran dan fungsinya. Karena para pemimpin kita, baik itu presiden, menteri, ataupun yang di bawahnya, dikatakan lebih menyukai untuk memilih pakar atau akademisi sebagai penasehat kebijakannya daripada para analis kebijakan itu sendiri. Padahal, menurut Prof. Rian, para pakar ini cenderung lebih menguasai riset kebijakan daripada analisis kebijakannya. Dan memang betul rasanya kalau di beberapa daerah kita temui, para pemimpinnya juga lebih percaya pada bisikan daripada circle atau tim sesnya daripada para analis kebijakan. Kenapa? Karena mungkin mereka sudah lebih lama berinteraksi dan menganggap bahwa analis kebijakan yaitu kan PNS, sehingga terlalu berorientasi pada birokrasi, bukan politik. Nah, saya pun melihat kondisi di sekitar kita sendiri. Ketika saya berdiskusi dengan rekan-rekan JFAK hasil penyetaraan, ternyata ditemui sebuah kondisi. Mungkin ini terjadi secara umum juga di Indonesia, di mana pada umumnya para japung, entah itu JFAK atau japung yang lain, pejabat fungsional lainnya, itu masih lebih besar porsi mengerjakan tugas-tugas administratif daripada, tugas administratif sebagai mantan pejabat struktural, daripada fokus mengerjakan tugas utamanya sebagai japung yang ada di butir-butir kegiatan. Nah, jadi kalau saya mengibaratkan, mohon maaf sebelumnya saya menggunakan ilustrasi dari agama saya Islam. Kalau sebagai muslim di akhir bulan Ramadan itu kita itikaf di masjid, berdiam diri di masjid berhari-hari. Ada kewajiban bagi kita sebetulnya sholat fardu, itu yang wajib. Kalau mungkin yang lainnya, membaca Al-Quran, berzikir, atau mengikuti tausiah, mengikuti ceramah itu kan tidak diwajibkan, sifatnya sunnah. Sunnah itu kan berpahala jika dilakukan, tapi jika tidak dilakukan tidak apa-apa. Nah, jangan sampai terbalik, sholat fardunya tidak sempat dilaksanakan, tetapi yang sunnah itu diutamakan. Artinya, kalau sebagai pejabat fungsional di era sekarang, mudah-mudahan sih, jangan sampai kita mengerjakan tugas-tugas administrasi, mengerjakan program kegiatan, tapi dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat fungsional, khususnya analis kebijakan, kita jadi terbengkalai. Nggak sempat bikin plan staff, nggak sempat bikin kajian dan analisis, nggak sempat bikin policy brief misalnya. Gitu. Dan ini memang realita yang terjadi. Nah, oleh karenanya, saya tidak tahu nih, apakah di kementerian atau mungkin di daerah lain yang namanya koordinator, subkoordinator, atau kalau di kami mungkin ketua tim, itu masih ada. Nah, itu kan sebetulnya bentuk daripada mengalihkan yang namanya jabatan struktural. Kalau misalnya dulu ada kepala subbag monitoring evaluasi, dia dijadikan subkoordinator daripada monitoring evaluasi tersebut. Ada kasubag kepegawaian menjadi subkoordinator kepegawaian. Nah, sehingga para pejabat fungsional ini seakan-akan hanya ganti baju, tapi itunya masih sama gitu. Tugas pokoknya masih sama.
dan tugas sebagai japungnya terbengkalai. Nah, oleh karena itu memang kita harus bersama-sama mencari solusi dari permasalahan umum yang terjadi di tanah air ini. Ini juga saya ada pertanyaan mungkin untuk Prof. Rian. Nah, apakah kebijakan penyederhanaan birokrasi ini harus terus dilanjutkan atau dapat dievaluasi? Kemudian, bagaimana tata hubungan kerja Japung, struktural, dan pejabat struktural ini ke depannya? Karena ibarat lagu ya mau dibawa kemana hubungan kita gitu. Mau dibawa kemana nih hubungan antara pejabat fungsional dengan pejabat struktural ini. Jangan sampai nanti loncat-loncat, jangan sampai nanti tidak jelas hubungannya. Dan yang ketiga, apakah seluruh pejabat eselon 4 memang harus dihapuskan atau bisa diadakan kembali? Karena memang tetap saja ada fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan hanya bisa oleh pejabat struktural. Dan ini mungkin yang sama-sama kita rasakan di tahun 2023 ini, baik oleh dosen ataupun mungkin kita analis kebijakan dan pejabat fungsional lainnya, apakah butir kegiatan harus tetap dihapuskan dan diganti dengan nilai SKP? Itu selingan pertanyaan saya untuk Prof. Rian. Nah, yang kedua juga Prof. Rian itu menyampaikan bahwa analis kebijakan tidak banyak berperan jika pemerintah memilih model menggunakan government policy model atau dominant leader model. Akhirnya para analis kebijakan ini akan tetap ada, tapi sifatnya betul Pak, formal institusional saja. Which is gitu ya kalau kata anak Jaksel tuh gitu. Jumlah JFAK sudah melimpah dan menjadi japung favorit, tetapi secara fungsi masih kurang difungsikan. Jadi jangan sampai nanti terjadi lagi ada JFAK yang diangkat dan dilantik, tetapi nanti tugasnya hanya mendampingi atau memfasilitasi atasan atau staf ahli saja saat melaksanakan dinas luar kota. Sementara untuk membuat kajian dan analisis kebijakan atau sekedar mengikuti diklat pun agak sulit. Izin ada kebocoran? Oke. Karena bagi saya Pak, Ibu sekalian, menjadi analis kebijakan itu kan bagaikan pisau. Ya, kita harus digunakan dan diasah agar tetap terjaga ketajaman analisisnya. Kalau digunakan ya jelas, kita membuat kajian dan analisis. Kalau diasah ya kita diberikan kesempatan mengikuti diklat atau mengikuti seminar-seminar, sehingga bisa meningkatkan kompetensi kita. Nah, bicara tentang pisau ini, memang realitanya termasuk saya pun mungkin pernah mengalami. Jadi analis kebijakan itu bisa dibagi menjadi 3. Apakah menjadi pisau dapur yang terus digunakan sesuai dengan fungsinya, atau menjadi pisau pajangan, dia dilantik tapi disimpan di dinding, hanya bisa dilihat, atau bahkan hanya menjadi jimat gitu, pisau yang menjadi jimat, dibawa kemana-mana, tapi ya itu tadi, mungkin hanya untuk mendampingi, memfasilitasi pimpinan saja. Oke. Nah, selanjutnya ini juga saya ingin berbicara tentang realita. Pada saat ada teman saya itu pernah menjadi JFAK, baru dilantik menjadi JFAK di satu instansi. Kemudian beliau menyampaikan hasil kerjanya berbentuk policy brief pada atasannya. Malah atasannya menjadi kebingungan. Ini maksudnya gimana ya? Dan saya harus bagaimana terhadap dokumen atau policy brief yang Anda bawa ini. Nah, artinya walaupun sejak tahun 2020 nih pasca kebijakan penyederhanaan birokrasi diterapkan, jumlah JFAK hasil penyetaraan jabatan juga bertambah banyak, tetapi terkait pelaksanaan tugas di instansi masing-masing mungkin masih harus disosialisasikan entah oleh yang memegang urusan kepegawaian, masalah keorganisasian, karena memang kalau tidak dilakukan bisa jadi para atasan pun bingung tentang tupoksi dari para JFAK itu sendiri. Nah, para JFAK juga nampaknya memang harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Karena memang jika kita tidak meningkatkan kompetensi, kita tidak mampu beradaptasi, ya kita bisa tergerus oleh para PNS muda atau bahkan para analis yang masih usianya muda gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi saya sempat menyimak, izin Prof,
Tadi Prof. Rian juga sempat mengatakan event gitu ya. Itu kan bahasa anak Jaksel, mohon maaf. Ya, Prof. Rian juga barangkali telah berhasil menyesuaikan ini ya, beradaptasi dengan perkembangan zaman gitu. Nah, kalau misalnya mohon izin gitu, kalau para JFAK itu bisa berhasil untuk bisa beradaptasi, tentu tidak akan kesulitan dalam nanti dia membuat kajian-kajian, membuat analisis, dan seterusnya. Nah, saya pun ingin menyarankan, di akhir ini saya ingin menyarankan kepada baik Prof. Rian barangkali, atau Pak Ketum kami, Pak di AKI, Pak Trubus, nampaknya nanti ke depan harus ada kajian mengenai kondisi para analis kebijakan, khususnya JFAK, baik yang in passing maupun hasil penyetaraan. Bagaimana mereka ke depannya bisa fokus bekerja sebagai JFAK dengan profesional dan berkontribusi di instansinya masing-masing untuk meningkatkan kualitas kebijakan di Pemda maupun di nasional, di kementerian atau di nasional. Nah, mungkin pertanyaan terakhir juga dari saya, mengacu pada buku ini, kira-kira bagaimana meningkatkan posisi tawar para JFAK di instansinya masing-masing. Bapak Ibu, tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena tadi Bu Dr. Etik dan juga Pak Yus sudah banyak menyampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Heri Mulyawan yang tadi banyak menyampaikan ya, intinya untuk bukunya Pak Rian ini mudah dipahami, sangat menarik dan memberikan banyak inspirasi ya di dalam kaitannya pelaksanaan tugas JFAK. Beliau tadi juga memberikan beberapa pertanyaan ya, kaitannya menyangkut masalah bagaimana penyederhanaan birokrasi JFAK ini ya. Karena JFAK ini saya lihat pada saat penetapannya itu dalam tanda kutip ya, nggak tahu apakah itu benar, agak tergesa-gesa mungkin ya. Contohnya misalnya di dalam sistem penilaian yang awalnya angka kredit dengan waktu yang cukup singkat balik lagi ke SKP gitu ya. Nah, dan ini makanya ini kayaknya perlu pengawalan dari para ahli termasuk Dr. Rian, termasuk Dr. Trubus ya, Prof. Trubus ini untuk bagaimana supaya bisa lebih matang mungkin gitu ya ke depan ya. Oke, lanjut kepada tanggapan mungkin Dr. Rian bisa, tapi kalau bisa mohon waktunya bisa dipersingkat mungkin 10 menit kali ya, karena biar nanti ada pertanyaan dari rekan-rekan ya, secara floor nanti bisa tertampung. Mungkin secara singkat 10 menit, Dr. Rian bisa memberikan tanggapan terhadap para reviewer ya. Kalau misalnya ada yang belum jelas mungkin nanti bisa ditanya langsung pada yang bersangkutan. Silakan memberikan tanggapan Dr. Rian. Terima kasih. Oke, jadi saya sangat terima kasih pada teman-teman yang memberikan masukan dan apresiasi saya jadi gembira gitu ya. Jadi ini kita harus membiasakan budaya apresiasi. Saya juga teman-teman lihat ya sekarang itu karena di antara kita masuk kehidupan yang namanya politik identitas gitu ya. Jadi kalau mengapresiasi orang lain sepertinya dosa gitu ya. Padahal kita harus saling menyemangati. Matur nuwun teman-teman semuanya. Bu Hen tadi ya. Bu Eti, kemudian Pak Heri itu yang dari Jawa Timur tadi siapa Pak? Oke. Maaf, saya baru Iya, sengaja. Iya. Nah, jadi kalau teman-teman, karena gini, saya pernah mendapatkan komentar yang sangat menyenangkan dari salah satu pembicara saya, kebetulan dia masih S1 di Gajah Mada kalau nggak salah. Dia bilang, Pak, saya baca buku Bapak kayak baca novel. Wah, itu saya senang sekali. Karena tujuan saya adalah bukunya bisa dibaca. Teman-teman tahu nggak? Buku ini banyak dikritik oleh teman-teman sesama dosen. Bukunya nggak ilmiah, gitu kan ya. Saya pikir kalau bikin buku yang ilmiah, itu bisa pening kepala setebal itu. Gimana bacanya gitu ya. Sehingga saya mengatakan buku ini lebih baik dibaca daripada dijadikan sebagai pajangan. Karena Pak Heru tadi pisau pajangan itu. Waduh, enggak lah. Kalau perlu bukunya kucel-kucel dibaca, dicopek-copek, dicoret-coret, feel free gitu ya. Dan teman-teman, saya punya disiplin untuk menulis buku sendiri. Saya tidak punya asisten. Saya nggak punya orang yang ghostwriter, nggak, karena menulis itu apa ya, menikmati gitu, di mana kita bisa interaksi dengan jiwa kita. Nah,
Bu Eti dan teman-teman lain itu kalau masalah ringkasan buku itu yang pernah membuat yang satu-satunya dan bagus itu ringkasannya adalah Pak Dr. Triwidodo. Barangkali kenal ya Pak Triwidodo ya, Dr. Triwidodo ya. Itu loh Deputi Lan itu loh. Nah itu Pak Triwidodo sudah meringkas dalam 120 halaman PowerPoint kalau nggak salah itu. Nanti cari di Google itu ada itu Dr. Triwidodo itu. Saya sangat senang karena beliau sudah mensummarikan itulah. Nah, untuk buku-buku yang spesial, jadi yang apa namanya tematik itu, saya sudah menulis buku tentang kebijakan pendidikan, kebijakan gender, kebijakan pariwisata, kebijakan kependudukan, kemudian kebijakan luar negeri, kebijakan tentang BUMN, kemudian kebijakan tentang perencanaan pembangunan. Untuk kesehatan, Bu Eti belum bikin Bu Eti. Nah, memang untuk kesehatan saya lagi berpikir ini untuk bagaimana menulisnya karena pada saya agak lupa itu berapa bulan yang lalu itu saya itu diundang oleh Kemkes sendiri tidak melakukan itu dengan baik, maka dia kan ikut bertanggung, dia harus ikut bertanggung jawab dong dengan si dokter. Oke. Jadi waktu itu saya diundang ke Bali pertemuan dengan Pak Menkes yang tentang Pak Wakil waktu itu membicarakan masalah kebijakan transformasi Kementerian Kesehatan. Nah, kesalahannya saya suruh menjadi pembicara terakhir. Terakhir saya katakan, ini mah bukan kebijakan transformasi ini. Ini kebijakan yang sifatnya hanya bukan melanjutkan malah hanya lamanya itu adalah kebijakan transaksi. Jadi transaksi ditingkatkan, nggak transformasinya. Jadi problem kita, contoh untuk yang Kemkes, kita mengatakan kebijakan transformasi, itu belum transformasi. Artinya ternyata kita perlu membantu lagi Pak Menteri untuk mengatakan begini loh transformasi itu. Lah kalau definisi nggak ada, salah, yang nggak dapat barangnya itu. Makanya public policy itu pertemuan antara mau dan ilmu. Nah, kalau ilmu doang ya sudah selesai aja. Maunya nggak dapat ini, ilmunya nggak dapat. Jadi public policy adalah sebuah himpitan antara yang namanya mau dengan ilmu. Nah, berhubungan dengan peristilahan sekarang ini banyak peristilahan genit ya. Jadi banyak supaya nampak apa namanya dilihat oleh orang lain keren gitu. Jadi ini banyak policy expert, sebenarnya nggak expert juga sih, tapi karena genit itu mereka pengen dianggap genit gitu loh. Genitnya apa? Ya seperti anak teenagers yang genit gitu ya. Oh, mereka pakai dandanan yang seronok gitu kan ya supaya dilihat gitu ya. Lipstiknya separuh merah, separuh hitam gitu kan ya. Kemudian matanya yang sisi kiri bulat, yang kanan kotak gitu kan ya. So, contohnya apa? Istilah pertama adalah saya pernah mendengar kebijakan disruptif. Itu nggak boleh itu. Kebijakan nggak boleh disruptif. Kalau disruptif, masyarakat kedandapan. Nggak tahu bagaimana. Jadi nggak boleh kebijakan disruptif itu. Enak saja. Pemerintah itu ibarat tergandeng atau truk kontainer gitu loh. Nggak bisa tiba-tiba belok kanan, belok kiri kayak bajai. Nah, yang namanya disruptif itu adalah kebijakan bajai. Ayo celaka. Tiba-tiba ganti menteri, ganti kebijakan. Itu kan kayak saya pernah menggoda teman di Kemendikbud. Ya Kemendikbud itu kebijakannya kayak bajai. Bajai itu kan kendaraan Tuhan kan. Cuman dia bajai itu kendaraan malaikat. Cuman dia dan Tuhan yang tahu kapan beloknya dan kemana beloknya. Swet gitu kan, swet. Belakangnya geyailan semuanya gitu. Ya kebijakan disruptif itu kebijakan kelas bajai. Yang ngomong itu adalah orang yang genit. Dan itu adalah apa? Belum cukup umur tapi minta dikawin gitu loh ya, celaka lah gitu. Termasuk juga istilah kebijakan prediktif. Nggak ada kebijakan prediktif itu. Yang ada adalah kebijakan yang itu membantu memprediksi. Jadi isinya bukan prediksi, tapi membantu memprediksi. Nah, makanya ruangan-ruangan di dalam Omnibus Law itu beberapa isinya itu berhubungan dengan prediksi. Nggak bisa. Lagi-lagi kita punya keterbatasan. Jadi kalau kebijakan yang namanya prediksi itu adalah kebijakan yang mempunyai 4 dimensi. Satu, isinya tentang cara memprediksi masa depan. Ulang ya, cara memprediksi masa depan, bukan tentang masa depannya. Kedua, metodenya adalah multi metode. Macam-macam metodenya, ada kualitatif, kuantitatif, ada yang modelnya itu
adalah incrementalist, kemudian rational comprehensive, macam-macam, dan dibolehkan. Nah, modelnya adalah untuk membaca masa depan. Nah, manfaatnya untuk dasar pembuatan kebijakan publik yang lainnya. Jadi nggak ada kebijakan yang itu memperdik masa depan. Nggak boleh, tidak boleh sama sekali. Tapi dia hanya sebagai cara, bolehlah. Makanya itu saya bilang itu, aduh, kadang-kadang teman-teman tahu nggak, saya itu galau. Ketika saya ketemu dengan teman-teman policy maker gitu ya, mereka lupa, kalau gitu kami salah Pak, gitu kan ya. Teman-teman tidak ada pemerintah salah, tidak ada policy maker salah, tidak ada anggota AAKI yang salah, tidak ada. Yang salah dosennya, jadi salah milih guru. Nek guru salah ya celaka. Di dalam bahasa Jawa kan dibilang toh, bahasa Indonesia itu ya, guru kencing berdiri, muridnya kencing sampai berlari-lari. Ya itu kan kemana-mana itu air kencingnya kan jorok jadinya itu kan ya. Jadi kebijakan jorok semua itu. Jadi dengan kalau hormat, agak tidak mudah sih nyari guru itu yang dedicated itu. Ya ada cukup banyak, tapi harus betul-betul guru, bukan orang yang baru dapat kuliah dari luar negeri, terus dapat ilmu baru. Ya boleh-boleh, tapi ya memang itulah teman-teman. Antara dosen dengan guru lain. Dosen itu adalah kerjanya sak dos, duitnya sak sen gitu ya. Kalau guru itu digugu dan ditiru gitu kan. Jadi find guru. Di luar negeri juga bikin guru. Nah, kemudian berhubungan dengan Omnibus Law tadi. Begini, saya juga agak bingung gitu loh. Omnibus Law itu adalah tradisi kebijakan di Anglo-Saxon. Lah kita struktur kebijakan kita itu kontinentalis. Itu menentukan loh. Makanya Omnibus Law itu ya saya sih setuju aja, sudah jadi undang-undang masa dimarahi gitu ya. Tapi dia sifatnya seperti yang namanya, seperti apanya namanya itu, seperti sebentar, itu loh, Juggernaut. Truk yang gede gitu kan, yang ngebut, tidak. Kasus, ingat nggak teman-teman video di Balikpapan tuh kan ya? Truk gede turun, nggak ada remnya, dia nabrak semuanya, mati semua tuh di perapatan itu. Ya Omnibus Law kayak gitu itu. Itu abrai. Kita nggak pernah menggunakan teori yang namanya adalah risk management. Makanya di buku saya yang paling baru ada namanya risk management, supaya tahu resikonya. Bikin kebijakan apa aja boleh, tapi remnya harus ada. Kalau nggak, blong nanti. Kalau blong siapa ya? Mati kabel lah gitu. Ngeri. Tahun 88 kita membuat kebijakan deregulasi perbankan, remnya blong 98, kita krismon habis. Pada bulan September ini kan saya merilis buku saya berdua dengan Pak Tanri Ebeng, manajemen. Itu juga untuk sektor publik. Kita ajarkan bahwa namanya ada 10 years of crisis. Nah, nanti kita bicara khusus tentang. Tapi kalau bilang apakah Bapak dukung Omnibus Law? Ya dukung, udah jadi undang-undang harus dukung lah. Kalau enggak nanti kan kita mendiskreditkan pemerintah. Cuman dengan kritis kita berikan masukan agar makan baik hasilnya. Nah, tadi kalau dikatakan bahwa yang namanya pertentangan kebijakan tadi Pak Perisa tapi sampaikan tadi yang dari Jawa Tengah, tadi yang Jawa Tengah Timur. Teman-teman, itulah sebabnya karena kita itu harus mengakui kita itu sekarang paling banyak ngomong public policy. Saya nggak sebut lah. Pejabat pemerintah, pejabat negara ngomong kebijakan. Wartawan ngomong kebijakan. Aki ngomong kebijakan. Pak RT ngomong kebijakan. Lurah ngomong kebijakan. Semuanya ngomong kebijakan. Bahkan tetangga saya itu yang foto kami bilang, Pak gimana sih kebijakan pemerintah itu? Semuanya ngomong kebijakan. Kebijakan publik adalah kata yang paling banyak diucapkan, tapi yang paling sedikit dipahami. Dan paling banyak disalahpahami. Dan teman-teman, memang berat ini. Karena apa? Ya, menjadi ahli bicara publik itu nggak harus doktor ya. Tapi kalau sepanjang teman-teman belajar sama guru yang benar itu biasanya benar lah. Saya beruntung mendapatkan guru-guru yang benar gitu. Jadi saya agak benar lah kira-kira gitu. Nah, akibatnya hari ini bagi teman-teman di daerah ya, mau bikin kebijakan, katakanlah, mohon maaf lu ya, misalnya, mau melaksanakan kebijakan dari Menpan, kebijakan Kemdagri beda. Kebijakan dari Menteri Desa beda. Lu repot itu, mau yang mana dikedepankan. Jadi yang namanya kalau mau ikut Menpan, padahal kebijakan Kemdagri lain. Maka Kemdagri bilang, kamu tuh bapaknya siapa? Itu kan ya. Maaf, Dr. Yan.
Eh, Habis. kita atur untuk yang pertanyaan secara umum dulu, Pak. Dokter Yana, terus dijawab ya. Kita mungkin ada yang dari teman-teman secara floor pengen bertanya secara langsung. Tapi kalau enggak, ini kita akan bacakan dari chat-chat dari teman-teman ya. Ya, Eh, mangga. Silakan baca. Mungkin yang mau secara langsung saya kasih 1 atau 2 untuk raise hand kalau mungkin ada yang ditanyakan. Tapi kalau enggak, saya mulai dulu dari beberapa chat ya. Ini yang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul ya. Nanti saya ringkas saja, mungkin Dr. Rian bisa nanti langsung jawab juga ya. Ini pertanyaan dari sampai jam 12 lu ya, karena jam setengah Ya, satu. ini karena jam 12 ya. Pertanyaan dari Bu Desi ya, UNDP. Mahasiswa Magister Sialan, dalam mengeluarkan kebijakan publik seringkali pemerintah harus berkompromi dengan banyak kepentingan. Kepentingan politik sering mengintervensi dalam penyusunan kebijakan. Saran apa yang bisa diberikan Dr. Yan agar bisa terbebas dari kepentingan politik dan golongan? Ini yang pertama ya. Nanti dijawab langsung aja, Dr. Yan. Nanti maksudnya setelah di semuanya ya. Kemudian ada juga nih dari, bentar. Oke, belum naik ya. Belum naik. Belum. Ini dari haruskah yang referensi pimpinan kita tidak usah kayak ini. Dan tadi kesulitan naik nih. Mungkin itu dulu, dokter bisa dijawab mungkin dari Bu Desi tadi ya. Apakah bagaimana masalah kepentingan politik yang sering mengintervensi ya? Saran apa yang diberikan agar kebijakan bisa terlepas dari kepentingan politik dan golongan? Mungkin itu dulu bisa dijawab. Karena seringkali kepentingan politik itu masuk gitu ya. Silakan Dr. Rian bisa Oke, sedikit. tapi saya masih mau satu penting ini, bahwa yang namanya penghapusan jabatan struktural itu kan ya, eselon 3/4 itu. Ya. Itu juga salah satu kebijakan yang sembrono. Nah, nanti kita bicara kemana. Jadi, saya sembrono sudah. Nanti kita coba detailkan gimana sembrononya. Tapi saya pengen jawab lagi dulu yang itu yang penting, lebih penting lagi, bahwa sembrono itu artinya gini, ya jangan dilakukan lah gitu kira-kira ya. Harus hati-hati untuk penghapusannya. Nah, untuk Mbak Desi tadi dari UNDP ya tadi ya, kebetulan saya juga spesialis. Nah, teman-teman harus ketahui bahwa public policy itu bukan produknya dari administrasi negara, tidak. Dia produk politik. Ingat ya, kebijakan publik itu produk politik, jadi jangan pernah ketakutan dengan politik. Tapi politik itu kesimpulannya satu, dia politik kebangsaan, dia membaikkan seluruh bangsa. Nah, kalau ditanyakan bagaimana agar kita tidak mengalami intervensi politik, tidak bisa. Tapi kita menerima intervensi politik yang itu baik, begitu kan ya? Yang tidak baik ya jangan, gitu kan ya. Golongan, ya baik, boleh. Jadi kita terima yang baik, mana yang itu, tinggal kata pemilahnya. Nah, pengalaman, nah ini pengalaman juga teman-teman. Ya, tadi teori kan, wah teori tok, mana pengalamannya? Saya pada waktu membantu sejumlah menteri, bukan secara langsung nggak langsung ya, jadi pejabat ataupun menjadi konsultannya, maka sepengetahuan saya belum ada policy rekomendasi atau policy advice yang saya berikan yang itu berbeda dengan maunya menteri, maunya partai, maunya golongan, itu yang di-reject lah kira-kira. Jadi saya beruntung, semua yang kita sampaikan diterima full. Dan itu berbeda dengan interest partai, interest golongan, kelompok, yang itu menurut saya tidak konstruktif untuk bangsa. Itulah namanya kita memerlukan kemampuan menganalisis kebijakan publik. Kalau analisisnya benar, baik, kita sampaikan kepada pimpinan kita, maka efeknya gini, oh gitu tuh Mas, gitu. Iya Pak, iya Bu. Selesai, udah nggak ada diskusi lagi. Analisis yang jelek menciptakan perdebatan, oh ini benar itu salah. Ya berarti masih jelek analisisnya. Contoh, yang agak ekstrim ya teman-teman ya. Pada tahun 98 itu Bio Farma dipaksa untuk diprivatisasi oleh IMF. Paksa itu. Udah ada lelangnya itu. Pembelinya satu dari Prancis, satu dari Korea, satu lagi dari mana gitu. Harga udah boleh masuk gitu. Pak Tanri sebagai menteri dia bilang gini, Mas Rian, waktu itu belum ada istilah analisis kebijakan ya, pokoknya tukang ngaji gitulah, pengkaji lah gitu kira-kira.
Rian, yuk saya kasih 2 kali 24 jam. Yuk saya kasih waktu 2 kali 24 jam untuk bikin kajian. Selama 2 hari saya membuat kajian. Saya wawancara direksinya, Kemkes. Kesimpulannya adalah Bio Farma itu setiap tahun memproduksi 2 juta vaksin untuk anak-anak Indonesia agar tidak mengalami problem stunting dan kawan-kawannya. Termasuk juga masalah penyakit ke depan. Nah, ini Bu Eti sangat tahu lah ini. Nah, kedua, produk itu dibeli oleh pemerintah. Nah, dengan demikian, yang diincar oleh investor yang mau beli tadi bukanlah mau menyatakan Bio Farma, tapi ngambil captive market yang dari Kemkes tadi. Kenapa? Daripada saya jualan obat, mending dapat langsung dari pemerintah kan, APBN kan. Itu yang dikejar. Kedua, kalau sampai itu diswastakan, apalagi swasta asing, maka kalau pemerintah mempunyai penugasan tertentu untuk menyelamatkan bangsa, untuk kasus vaksin, untuk virus macam-macam, nanti repot, mesti bicara dengan shareholder luar negeri. Ya kalau mereka baik, kalau mereka tujuannya ikut membunuh bangsa kita, nggak dikasih izin, repot kita nanti. Maka privatisasi dibatalkan. Teman-teman ya, bayangkan kalau hari ini yang namanya Bio Farma itu punyanya asing, itu kita nggak bisa bikin vaksin untuk COVID. Saya betul-betul nggak ngerti waktu itu, tapi ya berarti saya mendapatkan pertolongan dari malaikat lah untuk seperti itu. Yang cerita kepada siapa? Pak Tanri Abeng sendiri. 98 dia menjadi Menteri BUMN. Tahun 2023 awal. 2021 beliau menjadi komisaris utamanya Bio Farma. Dia bilang gini, Rian, coba ya, kalau kita dulu itu privatisasi Bio Farma ya, kita nggak bisa bikin vaksin. Loh, teman-teman, kalau Anda mau, Anda punya rekomendasi itu bisa mengalahkan misalnya ya, kehendak politik yang jahat, buatlah analisis yang itu nendang gitu loh, kalau bahasa Pak Trubus, nendang doang gitu, jadi bolanya terbang, cuma cekeplek gitu ya, nggak bunyi ya, Anda dikeplet-keplet gitu loh. Ya sudah, makanya memang perlu belajar. Waduh Pak, itu kan susah. Kalau nggak mau belajar ya, gali lubang 2 kali 1, nyemplung dikubur, selesai itu. Ya itu, saya punya guru namanya itu, aduh dia dulu pertama kali wakil ketua KPK itu, siapa itu, saya lupa namanya. Dia bilang gini, ya sudah teman-teman semuanya hidup tuh susah, mikir, belajar. Nah, kalau nggak mau susah ya itu gali lubang 1 kali 2, nyemplung, tutup, nggak susah, Anda mati lah gitu. Itu yang menjadi masalah kita. Kita itu selalu punya penyakit kuno. Teman-teman, ini penting ya, meskipun nggak terkait ya. Pada tahun 70-an itu, Profesor Kuncharaningat meneliti bangsa Indonesia itu punya 2 penyakit yang berat. Satu apa? Mental rabas, ambil jalan pintas. Yang namanya Omnibus Law dengan segala macam itu mengambil jalan pintas loh. Termasuk undang-undang kesehatan yang mengambil jalan pintas loh. Makanya belum kering tintanya udah mau diperkarakan kan Bu Eti? Karena rabas. Kedua, tidak peduli mutu. Dengan mengatakan, oh kita itu tidak bisa membuat yang sempurna. Sempurna itu milik Tuhan. Itu adalah orang yang nggak ngerti kebijakan publik. Itu orang malas. Malas aja gitu. Malas mikir, malas kerja, malas ngitung gitu. Malas aja, sudah selesai. Kedua, mengatakan, oh kebijakan nggak bisa menyenangkan semua orang. Itu berarti orang nggak ngerti public policy. Kebijakan publik nggak pernah menyenangkan semua orang. Kalau menyenangkan semua orang, jual es krim aja di hari terang hari itu ya, teripar, Anda bagi-bagi es krim gelato, itu menyenangkan semua orang. Itu bukan kerjaan public policy. Itu kerjakan para artis dan para politisi artis. Loh, Anda kan bukan artis. Ini Pak Jamaluddin kalau suruh cari artis ini kalah sama Raffi Ahmad. Mantap. Trubus saya kalah itu. Kita bukan artis. Kita bekerja dalam senyap. Public policy bekerja dalam senyap. Kita itu kayak Mission Impossible gitu loh. Kalau berhasil kamu nggak dapat kalau kamu nanti gagal ya pemerintah nggak ngaku kamu yang jelek. Seperti itu loh. Dan ini call of duty. Tapi kalau mau keren teman-teman ya, kalau mau keren loh ya, saya minta maaf kalau saya keliru. Public policy expert, analis kebijakan, itu Anda itu ibarat nabi. Nabi itu memberitahu kebaikan toh.
Dan kadang-kadang dimusuhi toh. Mulai Nabi yang zamannya Ibrahim sampai Nabi, ya maaf loh ya, mungkin Nabi Muhammad juga gitu. Kan itu pertama-tama banyak yang musuh kan. Kenapa? Menyampaikan kebaikan. Teman-teman ketahuilah dalam konteks tertentu tanpa berusaha menyaingi loh ya. Ini kira-kira ini kalau kita mau menyemangati diri. Tapi jangan ngomong keluar, nanti kita dikira menista nanti ya. Nanti kan kita mendapatkan enggak. Kalau kita mau bangga, kita niru Nabi, whoever Nabi yang baik gitu ya. Apa tujuan kita? Memberitahu kebaikan dengan tulus hati. Nah, kita menumbuhkan yang namanya kebaikan-kebaikan. Makanya kita punya ketua AAK itu namanya Pak Trubus, cocok. Trubus menumbuhkan, menerubuskan itu loh. Kebaikan-kebaikan. Oh Pak, itu kan daki-daki. Enggak. Pak, itu enggak ada duitnya. Enggak. Teman-teman, saya mau sombong ya. Saya itu hanya berusaha membaikkan, menumbuhkan kecil-kecil teman-teman. Saya punya ceramah, honornya mulai salah. Kalau ke D1 honornya salah. Kadang-kadang pisang gitu kan ya. Jadi kayak monyet lah kita. Pisang juga, pisangnya enak gitu kan. Sampai yang itu unlimited loh teman-teman. I got an unlimited payment. Kenapa? Yang dibayar bukanlah yang namanya Rian Nugroho atau kemampuannya, tidak. Yang dibayar oleh mereka adalah kecintaan kita untuk membaikan. Itu yang mana rezeki tidak pergi kemana. Apabila teman-teman bekerja sebagai policy analis yang itu betul-betul dedicated, disiplin, profesional, sudah jangan khawatir. Oh nanti gak dapat jabatan, sudahlah kerjakan. Tunggu aja. Jangan nunggu. Nanti kalau saya mendapatkan pelatihan dari Pak Trubus selama 1 minggu nanti saya pinter. Enggak, pinternya sekarang saja gitu loh. Buat seperti itu karena tidak bisa menunggu. Masyarakat nggak bisa nunggu, pimpinan nggak bisa menunggu, dan lakukan dengan bahagia, dengan senang. Kenapa? Hanya itu teman kita kok. Teman-teman, I've been walking alone. I'm a lone wolf. Saya Musashi. Saya Ronin. Maaf, Dr. Rian, waktunya sudah habis, Dr. Rian. Maaf. Saya nggak nyuper guruan. Tetapi teman-teman, that's the life of policy analyst. Ya, terima kasih Pak Jamaluddin. Nanti saya kira kita jumpa sesi lain. Ini saya langsung mau live yo. Pak Trubus, kampunten Pak Trubus. Ini karena saya kira terima kasih Dr. Rian menarik sekali. Nanti kita atur waktu lagi, bikin lagi acaranya selanjutnya. Jumpa lagi. Betul. Terima kasih. Makanya tidak aneh ya karena ini waktunya yang sangat terbatas tadi ya. Mohon maaf sebenarnya masih ada banyak pertanyaan tapi nanti akan kita coba kita summary pertanyaan itu kemudian kita akan sampaikan kepada Dr. Rian untuk dijawab, nanti akan kita sampaikan di grup ya insya Allah untuk itu ya. Oke, terima kasih. Jadi sedikit kita simpulkan bahwa buku Public Policy karya Dr. Rian ini cukup recommended ya bagi teman-teman analis kebijakan guna untuk mempertajam ya kemampuan analitik ya. Juga nanti ini juga sebagai semacam pegangan kita ya di dalam meningkatkan kita kompetensi kita. Oke, sebagai penutup ya, tadi karena waktu awal juga dibuka dengan pantun, saya tutup dengan pantun. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang naik pedati. Setelah sudah diskusi ini, semoga bisa membawa pedati ya. Semoga ada manfaatnya. Dia kembar namanya Gemini. Ramah suka cumi-cumi. Webinar berakhir sampai gini. Kalau ada janggal dan salah, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan kepada Bu Heni ya sebagai. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Rian. Beliau sudah live seperti dan juga Bapak Ibu reviewer bedah buku kali ini, dan juga terima kasih kepada Dr. Jamaluddin yang telah berkenan menjadi moderator memimpin jalannya diskusi bedah buku kali ini. Karena kita tadi juga sudah foto, mungkin boleh langsung saya tutup kali ya Pak Jamal ya. Ya, silakan Bu. Iya, Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, Bu, untuk oh iya betul, Bapak Ibu sekalian, izin untuk reminder, kami persilakan untuk mengisi presensi dengan nama lengkap karena nanti juga akan ada sertifikat yang akan disediakan oleh panitia, nanti akan diinformasikan kemudian. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah kita pada penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta program, mohon maaf peserta acara bedah buku, peserta dari anggota AKI semua yang telah hari ini berkenan hadir,
narasumber, Dr. Rian Nugroho dan juga pembahas buku atas partisipasinya. Kami mohon maaf jika terjadi kekurangan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Saya juga izin berpantun ya, Bapak Ibu. Silakan. Karena ini masih suasana hari 17 Agustus ya, habis gelap terbitlah terang adalah buku Ibu Kartini. Begitu cantik rupawan berkebaya putih. Atas kehadiran Bapak Ibu di acara ini kami ucapkan banyak terima kasih. Mantap. Indonesia kaya akan adat istiadat, Bhinneka Tunggal Ika simbol nan tangguh. Tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Trubus, Pak Jamal, Bapak Ibu, Pak Saifuddin. Terima kasih. Izin Li, terima kasih. Iya, terima Pak kasih semuanya Ibu sampai Etik, terima kasih Bapak Yuswanto, Bapak Heri, terima kasih Bu, Bapak semuanya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Trubus semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama, terima kasih. Izin live ya semuanya Izin ya. live Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih semuanya.